My Senior Brother is So Steady bab 21 sampai dengan bab 30. Untungnya, tuanku tidak meragukannya, dan dia cukup khawatir untuk bertanya kapan Li Changshou menderita penyakit seperti itu, dan memperhatikan pergelangan tangan Li Changshou dengan cermat. Hal ini juga berkat kenyataan bahwa Qi Yuan Dao Chang hanya kembali ke Dao Realm 9 langkah, 1 langkah dari Cheng Xian. Ketika dia sedang menyelidiki, dia mudah tertipu oleh Li Changshou, yang membantunya menyelesaikan krisis kecil ini. 6 Indera tidak pasti, hatiku canggung, Qi Yuan memperingatkan dengan serius, umur panjang, setelah kamu kembali, kamu akan beristirahat dengan tenang untuk jangka waktu tertentu, dan kamu tidak bisa keluar. Guru juga akan memberitahu Ling Ye untuk tidak membiarkannya mengganggu kamu. Ada beberapa masalah dalam pikiran Anda, tetapi untungnya itu tidak serius, hanya mundur sebentar. Li Changshou mengangguk dengan serius, ya, Tuan. Di depan, Qin Suanya sedikit gugup, dan dia lega ketika mendengar kata-kata, dan detail ekspresinya hanya jatuh ke mata minuman kerdil di samping. Menarik. Alis pendek Jiwu yang tebal terangkat ke atas, dan ekspresinya cukup menyenangkan. Mendengar apa yang dikatakan Qi Yuan, Jiu juga mengecewakan hatinya, bangkit dan melompat di samping Qin Suanya, dan membisikkan apa yang terjadi sebelumnya. Li Changshou melirik manik-manik penghapus jiwa di perangkat penyimpanannya. Masih ada beberapa jiwa sisa orang yang belum sepenuhnya dihapus, dan banyak fragmen memori dapat ditemukan di dalamnya. Jadi dia diam-diam melepaskan sinar kesadaran spiritual, meletakkan manik-manik Dementor di posisi yang lebih sudut, dan menyegelnya dengan Fu. Tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri, semuanya baik-baik saja. Jiwu jauh lebih kuat dari Jiu, tetapi tidak berani terbang dengan kecepatan penuh dalam Beizhou. Kurcaci itu sangat berhati-hati, dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia sedang dalam perjalanan. Poin ini membuat Li Changshou sangat disukai. Akhirnya, dia meninggalkan Beizhou Luzhou tanpa insiden. Keluar dari tempat yang tertutup oleh malaria, Jiwu membawa mereka sejauh 100 mil ke selatan, menemukan Gunung Tandus, dan memberitahu beberapa orang untuk datang ke sini untuk bertemu. Setelah menunggu hampir setengah jam, Tuan Wang Qi membawa Wang Qi dan Liu Yaner pertama. Tuan Qin Suanya, Ge Jingshan, Tuan Yuan King, Lin Qi, dan Tuan Liu Yaner tiba di sini 2 jam kemudian. Ge Jingshan adalah peri dengan template standar. Ia memiliki wajah yang cantik dan dikelilingi oleh udara segar, balok kuil, dan pakaian peri. Seluruh orang penuh keabadian, tetapi ia belum kehilangan kembang api di bumi. Xiaoya menyaksikan kekasih itu berlutut di tanah, ditutupi dengan luka yang dibalut, rok panjang berlumuran darah, dan tampak kuyu seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Wajah Ge Jingshan sangat sedih sehingga dia bergegas ke Qin Suanya dalam 2 langkah, memeluknya. Tuan. Tuan ada di sini, Tuan ada di sini. Adalah kebingungan guru untuk sementara waktu, dan dia menyetujui permintaan pencuri Yuan King, membiarkan Anda datang ke sini untuk mencari tahu jenis pemadam kebakaran, dan rumput, yang berpikiran jernih sebagai pengalaman adalah kesalahan guru. Mata Qin Suanya agak merah, tetapi dia menarik napas ringan dan menstabilkan suasana hatinya. Dia berbisik, murid tidak berguna, biarkan guru merindukan para murid. Lin Qidao, yang datang bersamanya, telah menerima berita bahwa Yuan King sedang sekarat. Dia tidak marah. Melihat tuan dan murid Qin Suanya, Shen Cheng bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mencari cara, mereka juga mengambil Yuan Xian dengan rekan Yuan King Yuan Ling, pada saat itu Yuan Xian juga ditangani oleh mereka, dan bertanya tentang pandangan ke depan. Jiu Dao, kakak Lin Qi sedikit gelisah, biarkan Suanya membicarakan hal-hal terlebih dahulu. Suanya, tolong sedetail mungkin tanpa penyembunyian apapun. Ge Jingshan sibuk berkata, Xiaoya, meskipun kamu mengatakan itu, semuanya memiliki tuannya sendiri untuk memutuskan untukmu. Para murid patuh, Qin Suanya menatap Li Changshou di pinggiran. Tepat setelah naik dan turun, dia entah bagaimana tenang. Dia menghela nafas pertama, dan mulai bercerita perlahan setelah kelima murid mereka berpisah, menceritakan kisah itu bersama. Berbicara tentang senja sejak sore, dan langit dan bintang-bintang dari senja. Sister saudari beracun ini, mengapa Anda tidak mulai membicarakannya? Li Changshou muntah di lubuk hatinya, diam-diam bermeditasi sedikit lebih jauh untuk bermeditasi, dan mendengar tentang pengalaman perkiraan Qin Suanya. Setelah Jiu terjebak, Yuan King tidak langsung menyerang Qin Suanya, tetapi pertama-tama merekrut sekelompok pencuri untuk menyerang dan membunuh keduanya, dan ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Akibatnya, kecantikan, Qin Suanya jauh lebih kuat daripada pahlawan, Yuan King, membuat situasi Yuan King sangat memalukan. Kemudian Yuan King mengubah strateginya untuk membiarkan rekan-rekannya terus menekan keduanya untuk menciptakan suasana putus asa, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengekspresikan hatinya kepada Qin Suanya. Namun, dalam menghadapi keputusasaan, Qin Suanya masih saja menolak pengakuan Yuan King dengan putranya, pergi ke kehidupan berikutnya bersama. Trik lembut sering gagal, dan Yuan King akhirnya menjadi marah dan malu, merobek wajah untuk mengendalikan Qin Suanya dengan King Gu, tetapi Qin Suanya menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan simbol harta yang dipindahkan, dan kebetulan bertemu Li Changshou, yang diselamatkan oleh Li Changshou untuk pertama kalinya. Di bawah. Setelah cedera pulih, Qin Suanya ingin membuat jalan memutar untuk kembali ke Baolin yang kacau.
Setelah berjalan selama beberapa hari, dia menemukan bahwa dia tersesat secara tidak sengaja, dan beruntung ditemukan oleh kelompok Yuan King dan harus bertarung. Kali ini, Li Changshou lewat tepat waktu. Di bawah bimbingan Li Changshou, Qin Xuanya memimpin orang-orang ke sarang racun yang kuat, dan akhirnya membiarkan sekelompok orang diracuni oleh racun. Qin Xuanya membunuh Yuan King sendiri. Saat mendengarkan Qin Xuanya berbicara tentang ini, Li Changshou tidak bisa menahan perasaan di hatinya. Yuan King ini, dengan begitu banyak peluang, saya tidak menggunakannya sendiri. Merasa sedikit tidak berharga untuk anak buah Yuan King Yuanling. Setelah Qin Xuanya menyelesaikan pengalaman perjalanan ini, mata Dao Dao jatuh pada Li Changshou. Ge Jingsan secara pribadi datang dengan Qin Xuanya. Kedua magang menyatakan terima kasih kepada Li Changshou dan mengatakan bahwa mereka akan lebih berterima kasih setelah kembali ke sekolah. Khawatir bahwa pidato Li Changshou salah, Qi Yuan Dao datang tepat waktu dan menerima gelombang rasa terima kasih ini dengan senyum di wajahnya. Di lapangan, hanya Tuan Yuan King Lin Qi yang paling malu saat ini. Oh, Lin Qi menghela nafas, murid malang yang kehilangan penglihatannya dan kembali ke gunung untuk menerima hukuman. Jiwu membujuk, Yuan King sangat terencana dengan baik. Ketika dia mulai, dia memiliki mental yang tidak tepat. Saudara Qi, Anda juga langsung magang dalam upacara gunung terakhir. Ini bukan untuk menyalahkannya. Lin Qi menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Xuanya membunuh Yuan King. Meskipun Qin Xuanya bertanggung jawab atas kata-kata alasan dan alasan, ia masih membunuh saudara-saudaranya dan masih dikenakan hukuman. Intensitas hukuman sangat kecil, mungkin hanya beberapa tahun di belakang pintu tertutup di pegunungan. Jiwu juga mendorong Li Changshou beberapa kata, mengatakan bahwa setelah kembali ke gunung, akan ada hadiah untuk Li Changshou di pintu, dan hadiah untuk Li Changshou tidak akan pernah pelit. Mereka tidak kembali ke Duxianmen bersama. Qi Yuan mengambil Li Changshou dengan dua pasang mentor dan murid, Liu Yan'er dan Wang Qi, dan bergegas perlahan di belakang. Yang lain bergegas kembali ke Duxianmen dengan kecepatan penuh. Dan alasan mengapa mereka sangat cemas semua didesak oleh Ge Jingsan. Master dengan Qin Xuanya bukan karakter yang sederhana. Dia adalah murid master sendiri. Dia memiliki status tinggi di pintu. Dia memiliki kultivasi yang luar biasa dan banyak senjata sihir. Ada juga seorang Buddha terhormat yang juga penguasa surga. Meskipun masalah Beizhou telah berakhir, bagaimana bisa Ge Jingsan membiarkan murid-muridnya dirugikan? Sebelum memulai perjalanannya, Ge Jingsan langsung mengirim surat kepada rekan biksunya, memintanya untuk menemukan beberapa teman yang menganggur dan bergegas ke Nanzhou ketika dia kembali ke gunung, dan dia terikat untuk mencabut pasukan sekuler di belakang Yuan King. Jangan terus bermasalah. Jalan kembali ke gunung itu tenang dan tanpa ombak. Dalam perjalanan, selama Li Changshou mendengar teriakan lembut Liu Yan'er tentang saudara Kiki, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Batuk, perbedaan budaya, perbedaan budaya. Pada malam hari, Xiao Qiongfeng diam, awan putih berhenti di udara, Li Changshou melayang turun dari atas, dan Qi Yuan Dao tertutup angin musim semi, menginjak awan dan melayang ke puncak lainnya. Master baru saja menerima undangan dari Tuan Liu Yan'er dan minum dan makan kecil di masa lalu. Berjalan melalui serangkaian isolasi yang diatur sendiri dan melangkah di atas rumput yang sudah dikenalnya, Li Changshou menghembuskan napas dengan nyaman. Stabil. Saudaraku. Teriakan bahagia datang dari samping, dan Li Changshou menoleh untuk melihat-lihat, tetapi melihat cahaya biru berkilau di sekitar pondok saudari itu. Metode arai kecil yang mengisolasi eksplorasi eksternal dibuka celah dari dalam, dan suara datang dari celah ini. Mendengar suara air yang mengalir berulang-ulang, Ling E berteriak bahagia di sana, saudaraku, kau kembali. Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa terlambat? Suara itu tidak jatuh, bayangan indah keluar dari pondok, dia hanya dibungkus dengan selimut tipis di sekujur tubuhnya, sosok langsingnya sangat menawan, rambut panjangnya basah, dan kulit yang tertiup angin juga ternoda oleh air. Meskipun begitu, dia melompat dengan gembira setelah melihat Li Changshou. Segera setelah dia memasuki tong www.mtnovel.com dia baru saja mandi. Pada saat ini, mungkin bak mandi itu dicuci ke matanya. Kedua aprikot itu tiba-tiba ditutupi dengan lapisan kabut air dan membuka lengannya. Li Changshou ingin bersembunyi secara naluriah, tetapi ketika dia melihat mata Ling penuh dengan keluhan, dia menghela nafas dalam hatinya dan berdiri-berdiri di tanah, membiarkan saudara perempuannya memukul lengannya. Kakak Sting, kamu membuatku takut. Jangan pernah kembali, saya pikir Anda salah. Teriakan Ling E tidak bisa membantu tetapi membawa sedikit menangis, dan tersedak sedikit, tetapi ketika dia akan menangis, tangan besar dengan lembut menggosok kepalanya. Saudaraku. Ling E mendongak, cahaya melintas di matanya, dan mulut kecilnya tidak bisa membantu meratakan. Li Changshou tiba-tiba berkata, ya, Tuan dia. Apa? Ling E segera bereaksi, berpikir bahwa Tuan juga kembali dengan saudara lelaki ini, berbisik, berbalik dengan tergesa-gesa, dan bergegas kembali ke gubuk dengan petir, dibungkus dengan selimut dan menabrak tong besar, bersembunyi di air. Berani menunjukkan kepalanya. Wajar untuk dilihat oleh saudara laki-laki seperti sebelumnya, bagaimana bisa dilihat oleh orang selain saudara laki-laki. Tuan tidak baik.
Ling Ziyi menyelidiki keluar, Ling He dengan bingung mengebor kepalanya keluar dari air. Suara Li Changshou melayang dari luar, "Tuan, ia pergi ke gunung lain untuk pesta. Saya akan beristirahat sebentar, maka Yin Ziyi akan mendatangi Anda untuk bertanya tentang pengalaman ini." Dengan mengatakan, dia membuka formasi di sekitar gubuknya, dan Li Changshou melayang kembali ke rumahnya. Di tong kayu, Ling He menatap selimut tipis yang membungkus tubuhnya, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. "Kakak Sting." Dia bergumam di sudut mulutnya, kepalanya perlahan tenggelam, meninggalkan serangkaian gelembung di atas air. Qian minum sampai tengah malam sebelum kembali ke Xiao Qiongfeng. Li Changshou belum melihat guru begitu bahagia dalam 7 atau 8 tahun. Guru akan bersenandung ketika dia berjalan, tahu dari mana asalnya. Melewati di luar pintu Li Changshou, Qian berteriak. "Umur panjang. Apakah kamu berlatih? Kembalilah pada guru, murid sedang beristirahat, memperlambat hari ini, dan bersiap untuk berlatih lagi besok." Li Changshou, yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam di tempat tidur rumput, membuka matanya dan menanggapi. Ketika dia akan bangun untuk membuka pintu, dia mendengar guru tersenyum dan berkata, "Santai, istirahat, dan terus mundur sebagai guru. Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Anda menyelamatkan keponakan Qin Xuanya, yang memecahkan Po Tianfeng, dengan menggunakan metode melarikan diri. Hal ini benar-benar menambah kilau pada Qiongfeng kecil kami. Namun, Anda tidak boleh berpuas diri karena hal ini. Segala sesuatu harus menjadi subjek kultivasi, dan Anda tidak boleh sengaja tidak melarikan diri dari hukum. Wilayah Anda sendiri fundamental." Para murid mengerti, Li Changshou menjawab di rumah. Qian Lao Dao tersenyum pada permintaannya, dan menginstruksikan, "Baiklah, stabilkan negara. Kultivasi tidak bisa terlalu mendesak, dan mungkin untuk menghabiskan beberapa beranda dengan langkah yang mantap, dan langkah demi langkah. Beristirahat, pergi ke retret guru. Ling He juga agak canggung untukmu hari ini, ingatlah untuk menghiburnya beberapa kata lagi besok." "Ya," Li Changshou setuju dengan hangat. Qian tertawa 2 kali, bersenandung di bawah umur, dan melangkah kembali ke gubuknya, memulai beberapa putaran formasi. Praktik retret harus lebih tenang. Metode larik jenis insulasi suara dan metode larik jenis peringatan sangat diperlukan. Li Changshou melirik kotak-kotak batu giok di peralatan penyimpanan, dengan lembut menghembuskan napas, dan bersiap selama beberapa hari untuk membangun pavilion yang telah lama ditunggu-tunggu, dan kemudian dia bisa membuka tungku dan memperbaiki elisir. Selama pemurnian berhasil dicairkan, dan Master yakin untuk membawanya di samping selama perampokan, kemungkinan bahwa Master dapat bertahan dapat mencapai 90%. Cheng Xiantian Tribulation adalah pengalaman dan penderitaan yang tak terhindarkan bagi jiwa-jiwa terlahir yang ingin hidup selamanya. Begitu guntur jatuh, hidup dan mati akan diadili. Sejak zaman kuno, mereka yang mencari keabadian, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki jaminan penuh bahwa mereka dapat selamat dari kesusahan langit. Karena guru mengalami cedera pada tahun-tahun awalnya, Daoji rusak, dan kultivasinya tidak begitu stabil, kekuatan jiwa 2 kali lebih lemah dari para biksu biasa yang kembali ke urutan ke-9. Jika Anda tidak memikirkan cara lain, guru menghadapi kesengsaraan langit, yang merupakan situasi yang sangat mematikan. Dan Tuan, dia dengan putus asa ingin menyeberang perampokan menjadi peri. Qian tidak hanya tuan dari dia dan Ling He, tetapi juga pemilik puncak dari generasi Xiao Qiongfeng ini adalah satu-satunya pemimpin puncak di antara puncak Duxianmen yang belum menjadi abadi. Pertimbangan puncak tetua tidak akan diberitahu ke puncak Xiao Qiong sama sekali. Kontras horizontal, Paman Jiu Jiu, yang telah menjadi master selama beberapa tahun, sudah menjadi peri sejati saat ini, meninggalkan guru di belakangnya. Sebelum kekekalan, umat manusia tidak lebih dari 3.000 tahun, ini adalah jumlah jalan. Qian benar-benar dapat hidup setidaknya ratusan ribu tahun. Tetapi Li Changshou tahu bahwa guru tidak ingin menekan kerajaan, apalagi menunggu Shou Yuan menjadi cukup untuk mencoba menjadi peri. Li Changshou kadang-kadang bahkan dapat merasakan bahwa guru memiliki ide memohon kematian di bawah kesengsaraan langit, dan ingin melawan vitalitas lini pertamanya dengan hati fana. Ini kedengarannya berdarah, tetapi pikiran guru Li keras kepala dan bodoh bagi Li Changshou. Oleh karena itu adalah persiapan rahasia Li Changshou selama 15 tahun. Karena itu, untuk pertama kalinya, Li Changshou melanggar prinsip-prinsipnya dan meninggalkan cagar alam Sahanmen dan pergi ke Beiju Luzhou. Setelah menemukan Xian Jie Chao, ia mengambil risiko dan menghitung Sanyan Bibo Snake dan Yuanling, DLL. Set pertama, membantu guru untuk menyeberangi kesengsaraan, yang disiapkan oleh Li Changshou, intinya adalah menggunakan Rong Xian Chao untuk membuat Rong Xian Dan. Ketika guru melewati perampokan, selama dia dapat menahan kesusahan langit pertama dan menghasilkan nafas pertama roh peri sendiri, dia bisa langsung menelan pil Rongxian, dan menggunakan pil Rongxian untuk mati sampai mati dan memulai solusi militer, sehingga menghindari pisau langit berikutnya. Jika abadi gagal melewati perampokan, mereka dapat diubah menjadi abadi keruh setelah pembubaran tentara. Meskipun abadi-abadi jauh lebih kuat dari Yuanxian normal, tetapi Shou Yuan adalah sama, dan mereka dapat terus berlatih ke atas. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, Zhuoxian hanya bisa berlatih sampai ke negeri dongeng yang sebenarnya, jadi itu juga disebut di Xiandao untuk membedakannya dari Tian Xiandao.
Dalam rencana pertama ini, Li Changshou bahkan merencanakan usia tua guru menjadi abadi, mengumpulkan ratusan tahun budidaya, dan pergi ke surga, yang baru saja dimulai pada saat ini, membutuhkan tenaga kerja, untuk mencampur adukan pekerjaan menganggur. Ketika seorang tuan tanah kecil atau dewa gunung dan dewa sungai, selama Anda menikmati sedikit dupa, Shou Yuan bisa lebih nyata daripada biasanya. Banyak sen. Jika guru dapat melakukan sesuatu yang lebih, dan mendapatkan pahala yang diberikan oleh pengadilan surgawi, bahkan mungkin lebih lama dari beberapa dewa surgawi. Ngomong-ngomong, guru pergi ke pengadilan surga untuk mengumpulkan kontak, dan ketika dia sepenuhnya siap dengan guru sister, dia bisa pergi ke pengadilan surga untuk pekerjaan waktu luang, mencampur kualifikasi senioritas di 3 lembaga manajemen ranah masa depan, dan kemudian yakinlah. Perencanaan yang sempurna. Tidak terlalu rumit untuk memperbaiki pil ini. Jika Anda dapat meminta Paman Jiu Jiu untuk membantu, menyiapkan beberapa bahan lagi, itu selalu dapat disempurnakan. Tapi, guru adalah sekte moral pemurnian yang khas. Dia mati untuk menghadapi dan menderita. Dia ingin membujuknya untuk hidup dengan metode ini. Ini benar-benar lebih sulit daripada mencari solusi abadi. Namun, menjadi seorang murid harus menanggung sebab dan akibat ini, yang merupakan tanggung jawab yang tak terhindarkan. Jika tidak berhasil, Anda hanya bisa menipu dan membingungkan Rong Xiandan dengan gula, dengan mengatakan bahwa itu adalah penyelamat. Memikirkan hal ini, Li Changshou juga tersenyum kecil. Buk di luar jendela, dia mulai mengingat pengalamannya keluar kali ini, meninjau kekurangannya. Tidak cukup untuk berurusan dengan Yuan Xian, dan pemrosesan tidak cukup cepat. Masih ada peningkatan untuk orang dewasa yang memotong kertas, dan avatar yang mereka buat tidak akan pernah bisa dipalsukan. Metode 5 elemen melarikan diri masih sedikit membosankan, ketika ia memasuki akar pohon cemara tua, ia terkena beberapa fluktuasi di tanah. Pemeriksaan diri untuk sementara waktu, ada juga waktu di belakang untuk menebus kekurangan ini, lagi pula, Li Changshou tidak perlu keluar, berlatihlah dengan jujur di pegunungan. Tentang bencana saya sendiri. Dia tidak terburu-buru, dia tidak akan pernah mengambil langkah ini jika dia tidak memiliki kepastian. 1.0 dapat memberi angin pada Tiandao. Dong. Dinding kayu pondok itu ditabrak batu, dan Li Changshou mencubit dan menghitung bahwa itu sudah melewati masa Yin. Bangkit, Li Changshou melangkah keluar dari pondok dan berjalan menuju kediaman saudari sebelah. 10 tahun pengenalan guru dan saudari, apakah itu mengajar, pelajaran tambahan, bimbingan hidup, sebagian besar terjadi di Inski. Di depan pondok, Li Changshou dengan ringan mengetuk pintu, pintu kayu itu membuka celah sendiri, jadi dia mendorong pintu dan masuk. Tirai merah muda datang, dan karpet di kaki diganti dengan tampilan merah muda. Di balik layar transparan, Qianying yang akrab berbaring di tempat tidur dengan wajah di dalam, dan rok kasa di tubuhnya membuat pingsan. Yang paling langka adalah lingkungan yang kabur, yang membuat orang merasa tidak senonoh. Namun, Li Changshou bahkan tidak melihatnya, dia duduk langsung di kursi utama rumah utama, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan berpura-pura tidur, posisi tidur yang tenang ini tidak cocok untukmu setelah jatuh tertidur. Setelah mendengarkan layar, ada bisikan Kokwet Tisnes, saudaraku, orang baru belajar mengkonfigurasi bubuk peri lembut, dan sekarang orang sedikit pusing, kepalanya sedikit pusing, tidak bisa melakukan apa-apa, dan tubuh tidak bisa mengangkat kekuatan dengan lembut. Li Changshou mengangguk dan berdiri, kalau begitu bicarakan besok, itu bukan masalah besar. Jangan. Ling He langsung memutuskan kekuatan dan menggantinya dengan keluhan yang sedikit tidak puas, duduklah dengan baik. Aku akan keluar. Saya harus menjelaskan hari ini mengapa saya kembali begitu terlambat. Mendengarkan suara gemerisik, Lan Ling dengan cepat mengenakan gaun panjang dan berbalik dari layar, duduk di sisi kiri meja, menatap Li Changshou dengan napas. Li Changshou tersenyum tanpa daya, berkata, ini memang kecelakaan, tahukah Anda Po Tianfeng Yuan King? Ya, Ling berkedip, hari itu, kami pergi ke murid-murid Po Tianfeng Beizhou bersama saudaramu. Generasi kita ada di peringkat kedua. Dikatakan sangat lembut. Ingat, kelembutan pria selalu hanya penampilan. Dia melakukan sesuatu saat ini. Dia ingin menghitung kinsuanya, tetapi dibunuh oleh kinsuanya. Li Changshou menggelengkan kepalanya, memilah-milah foto-foto yang dia lihat dari kenangan jiwa-jiwa yang tersisa, apa yang dia lakukan sebenarnya adalah model untuk kerugian kecil, dan dia menyerahkan statusnya sebagai murid Xianmen. Kerajaan berasap. Ling He bersandar di meja persegi dengan dagunya condong ke depan, dan bertanya dengan suara rendah, saudaraku, apa yang terjadi? Li Changshou saluran lambat. Yukin suanya itu adalah 6 putri dari kerajaan sekuler di Nanzhou. Yuan King ini adalah saudara ipar dari keluarga kuat di kerajaan sekuler ini dan disebut 4 putra. Ibu Yuan King harus menjadi selir dari keluarga yang kuat ini, tetapi dia relatif kuat, dan dia juga wanita dari keluarga kuat lain, dan dia juga sedikit kuat. Kemudian orang-orang ini membidik dan dikirim ke 6 putri yang berlatih di Xianmen. Selama Yuan King dapat menikahi 6 putri, dia tidak hanya bisa menjadi selir kerajaan sekuler ini, tetapi juga mendapatkan lebih banyak suara dalam keluarganya sendiri, dan omong-omong, masih ada kemungkinan mencari negara, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk membiarkan Yuan King pergi bergabung dengan kami untuk pergi ke Xianmen bersama. Tapi Yuan King sendiri terlalu tidak puas.
Setelah 60 tahun, dia tidak bisa menahan kecantikannya. Sekelompok orang di belakangnya berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, dan akhirnya tidak bisa menunggu, dan memutuskan untuk mengambil risiko. Li Changshou secara singkat memperkenalkan apa yang terjadi sebelumnya kepada Shimei. Akibatnya, orang-orang ini sekarang mencuri ayam, dan mereka harus terlibat dalam membawa dua keluarga. Diperkirakan mereka akan dicopot oleh tuan rumah mereka www.mtnovel.com untuk menenangkan amarah para Xianmen. Melihat wajah kecil Ling Li Changshou bertanya dengan suara hangat. Xiao apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Baik. Ling mengerang, dan kemudian membuat kalimat tegas, wanita tidak boleh menjadi selir. Kalau tidak, sangat sulit untuk memperjuangkan kekuasaan di rumah. Batuk. Li Changshou tidak bisa membantu tetapi, apalagi. Tata letak rencana Yuan King terlalu kasar, dan cabang keluarga kekuatan sekuler ini meremehkan kekuatan Du Xianmen dan nilai para murid Du Xianmen. Ling menganalisisnya dengan sangat serius, saya pikir cara berpikir yang benar adalah dengan menekan kinsuanya, mentolerir ribuan tahun untuk menjadi abadi, dan langsung pergi ke raja gelap rahasia kerajaan sekuler ini setelah dia keluar dari gunung, dan mencari sumber daya keuangan kerajaan ini. Berikan penghormatan kepada pintu dan tingkatkan status dan kepentingan Anda di pintu. Ingin mengandalkan menjadi menantu dari negara tuan rumah, itu terlalu aneh, hal yang paling penting bagi negara tuan rumah ini adalah pewarisnya. Li Changshou. Lupakan saja, ayo dengarkan saja. Rumah Anda juga merupakan pembangkit tenaga listrik sekuler, saya ingin mengingatkan Anda untuk menggunakannya sebagai peringatan. Hehe, Ling mengerutkan bibirnya dan tersenyum, ayolah, saudaraku, kamu tidak akan pergi kemanapun tanpamu. Li Changshou tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, keluarkan kantong obatnya, aku akan mengisinya untukmu, harus ada kerugian kali ini. Ling tampak bersalah dalam sekejap, perlahan-lahan duduk tegak, dan mengumpulkan sepasang kaki putih yang lembut, tangan terlipat di lutut, matanya berbalik dengan lembut, berpura-pura. Jadilah cerdas, imut, berkeliaran. Obat bubuk racun saudara, kali ini sebelum pergi, tidak membuang banyak. Kata adik yang hilang ini. Melawan iblis udang yang hampir sama kuatnya dengan manusia, mereka dapat mengkonsumsi bubuk racun yang mereka siapkan untuknya. Berat ini cukup untuk menjatuhkan 100.000 pasukan dunia. Melihat pada 13 alat penyimpanan yang hampir kosong di depannya, dahi Li Changshou ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dalam ledakan erangan itu, tampaknya badai yang hebat sedang terjadi. Lan Ling duduk di atas futon di depannya, dengan dua air mata tergantung di sudut matanya, berusaha melepaskan diri dari keadilan kakak dan adik dengan gerakan menyedihkan. Mulut Li Changshou berkedut, memegang dompet dan bertanya, apakah Anda akan membunuh monster laut Cina Timur? Ini, kakak berkata. Gunakan ini ketika kamu dalam bahaya. Mereka hampir dicincang oleh para prajurit udang itu, dan mereka secara tidak sadar menyebar. Wajah Li Changshou hitam, saya ingat, apakah Anda menyiapkan 9 stoples untuk hal ini? Sering kali aku hampir terpotong. Mulut Lan Ling datar dan dia hampir menangis, menjelaskan dengan nada sedih, saudaraku, jangan marah, aku juga tahu bahwa kamu mencoba untuk memperbaiki hal-hal ini, dan kamu tidak ingin menyia-nyiakannya. Melihat guru muda seperti ini, Li Changshou tidak bisa benar-benar marah, hanya menghela nafas, energi adalah masalah sepele, tetapi bahannya sulit ditemukan. Kami tidak memiliki banyak orang di Xianmen untuk memurnikan pil racun, ini semua saya dapatkan dengan imbalan bagian bulanan. Saudaraku, aku sudah mempertimbangkan ini. Lan Ling mengerjap, menepuk ringan sabuk di luar pinggang, dan mengeluarkan 7 atau 8 alat penyimpanan sederhana. Jadi aku mengganti semua hadiah yang bisa kudapat dengan gulma beracun yang ditemukan di pintu. Gelombang ini jelas bukan kerugian, dan bahkan dapat menghasilkan banyak yo. Li Changshou tiba-tiba tidak bisa menahan tangis dan tawa. Dia menatap mata Lan Ling yang bermata biru, dan melihat sedikit menghindar di bawah matanya. Gadis kecil ini. Apakah ada hal lain untuk dijelaskan? Mari kita bicarakan bersama, dan aku masih dalam suasana hati yang baik saat aku bersaudara. Lan Ling menarik napas dan tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu membungkuk dan menundukkan kepalanya dengan keras, dahi dan telapak tangannya menempel ke tanah pada saat yang sama, dan rambutnya yang panjang jatuh di kedua sisi kepalanya. Ketuk, kepala, akui, salah. Dia menutup matanya dengan erat dan berteriak. Saudaraku, Ling minta maaf padamu. Ada 2 guru di pintu yang tertarik pada bubuk racun yang Anda buat. Mereka mengambil beberapa racun paling kuat dari saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus menolak, saudaraku, Anda memiliki tingkat pemurnian obat yang sangat tinggi, yang secara tidak sengaja telah terpapar oleh saya. Bagian dalam rumah tiba-tiba menjadi terdengar. Bahu Lan Ling bergetar dengan lembut. Dia tidak takut kakak lelaki itu memukuli dan memarahi dirinya sendiri, dan dia bahkan ingin kakak lelaki itu memukuli dirinya sendiri untuk membunuhnya. Dia diajar oleh Brother dan memahami prinsip-prinsip perilaku Brother, jadi dia sangat gugup, khawatir bahwa Brother akan meninggalkan dirinya di masa depan, dan dia akan membuat garis batas dengan dirinya sendiri. Kenapa sangat sepi? Sudah berakhir, saudara pasti sangat kecewa dengan dia.
Lan Linge, bagaimana Anda bisa lupa kehilangan warna Anda segera setelah Anda pergi, dan Anda belum menahan diri untuk tidak sengaja pergi ke depan untuk pamer, tetapi para senior di pintu mengawasi. Saudara laki-laki adalah temperamen macam apa? Saya takut hanya dia, saudara perempuannya yang paling tahu. 100 poin dapat menyembunyikan 90 poin sebagai kartu hole, semuanya didominasi oleh kunci rendah, dan sama sekali tidak menyentuh sebab dan akibat yang tidak esensial. Saya bisa mendapatkan perawatan saudara saya hanya karena dia adalah satu-satunya orang tua dan saudara perempuannya, dan dia memiliki tuan yang sama, jika tidak saudara laki-laki itu tidak akan pernah melihat dirinya lebih lagi. Linge berkata dengan nada menangis, saudaraku, kamu bisa mengalahkanku makan, jangan abaikan aku di masa depan. Saya tahu itu salah, dan saya tidak akan menunjukkannya lagi di masa depan. Merasakan tangan besar datang dari depan, Lan Linge menutup matanya tanpa sadar. Dari awal sampai sekarang, apakah Anda harus menderita sakit kulit pertama, dan dipukuli oleh saudara Anda? Dipukuli juga merupakan hal yang baik, setidaknya saudara dapat menghukum dirinya sendiri dengan cara ini. Tangan besar dengan 3000 kingsi jatuh lurus, dan bukannya menampar keras, dia berbelok ke sudut, mencubit telinganya, dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Baiklah, saudaraku, tolong ketuk itu sakit telinganya jatuh. Jangan menggunakan nada seperti ini, kalau Tuan mendengarnya, aku pikir aku melakukan sesuatu padamu. Li Changshou melonggarkan telinga kecil itu dan berkata dengan acuh tak acuh, bangun, ini bukan masalah besar. Lan Linge duduk tegak sejenak, dan sosok langsingnya tidak diragukan lagi terungkap dalam gelombang ini. Dia menatap kakak laki-laki di depannya dengan heran, dan berbisik, saudaraku, tidakkah kamu bersembunyi? Apakah kamu ingin pamer dengan seni bela diri? Kartu apa yang diperlihatkan? Kartu apa yang bagus? Li Changshou sedikit menangis dan tertawa, kamu tidak tahu watakmu ketika kamu adalah aku. Karena memberi Anda bubuk beracun ini untuk pertahanan diri, saya sudah tahu apa yang akan Anda lakukan. Bahkan, Anda sengaja membiarkan Anda mengungkapkan ini, dan ada beberapa pertimbangan lain. Kembalilah dan duduk. Di antara dua senior yang mengambil bubuk beracun, apakah ada senior-senior Lin Linjun dari dan Ding Feng? Senior ini memiliki kaki kiri yang sakit dan kruk tembaga, yang terlihat agak dingin, tetapi ketika dia berbicara kepada orang-orang, dia selalu tersenyum kaku. Sengaja mengungkapkannya. Berapa banyak pertimbangan? Lan Linge terkejut, bagaimana kamu tahu, saudara? Memang ada senior ini, bukankah kamu kembali saja malam ini? Yang pertama mengambil bubuk racun adalah Ge yang lebih tua yang memimpin rapat pelatihan, lalu pada siang hari kemarin, lelaki tua yang memakai kruk itu datang dan memberiku banyak ramuan. Saudaraku. Lan Linge dengan cepat merenung, menatap mata Li Changshou yang dalam, menggertakkan giginya dan berkata, kamu sudah menghitungnya. Perhitungan macam apa yang dibuat antara saudara dan saudari, ini adalah perlindungan yang baik, semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak beban psikologis yang kamu miliki. Li Changshou melambaikan tangannya dengan tenang dan tersenyum, serbuk racun yang kuberikan padamu adalah tentang kombinasi dan toksikologi berbagai herbal. Tidak ada metode pemurnian tingkat tinggi, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Resepnya ada di aula luar Daozang di mana semua murid bisa pergi, dan bumbu dapat diubah dalam bahasa Baifandian. Saat ini, di pintu, atau sekolah Xiuxian Wubuzhou, kebanyakan dari mereka membenci kata racun dan menganggapnya sebagai cara yang memalukan. Mereka yang beracun sering dikecualikan dan bias. Oleh karena itu, ditemukan bahwa saya akan memurnikan narkoba, levelnya baik, itu tidak ada apa-apanya, tidak hanya tidak akan menyebabkan terlalu banyak perhatian dari orang lain, tetapi akan merasa bahwa murid kualifikasi biasa saya juga akan salah. Kata-kata, mulut Li Changshou menunjukkan senyum yang bermakna. Dan, bubuk beracun yang kuberikan padamu, beberapa di antaranya berasal dari kitab suci racun yang aku salin di pavilion Daozang. Penulis kitab suci racun ini adalah penatua Wan Linjun ini. Dia harus menjadi pendahulu kita yang memiliki pemahaman terdalam tentang cara racun di gerbang abadi kita. Jika Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk membentuk hubungan yang baik dengan senior ini, Anda mungkin bisa mendapatkan panduan senior tentang pemurnian obat di masa depan. Saudaraku, Lan Linge mengeluh dengan ketidakpuasan, apakah kamu ingin menghitung bahkan aku? Jika ini masalahnya, bukankah itu hanya memberitahu saya tidak? Bahkan guru dan saudari yang lembut dan menyenangkan yang telah mengatur diri mereka sendiri terlalu banyak. Li Changshou meliriknya, jangan menyingkirkan topik, apa yang saya bicarakan sekarang adalah bahwa Anda membuang-buang racun. Selalu akan memberi Anda beberapa kesulitan untuk membuat Anda ingat. Besok kamu akan pergi ke Houshan untuk logging dan gurun. Kamu tidak bisa menggunakan dao mana. Penebangan hanya penebangan, bagus sekali, Lan Linge menurunkan alisnya dan menanggapi matanya, dengan kiaoksin tertulis di wajahnya. Dia bertanya, apa yang akan kita lakukan di gurun? Bangun kamar alkimia. Kali ini, beritahu manajemen Anda bahwa saya ahli dalam memurnikan obat-obatan. Di masa depan, saya akan dapat membuatnya di Xiao Qiang Feng kami, tidak lagi harus sama dengan mengintip Abu setiap saat.
Untuk mengatakannya, Li Changsou berdiri, menyingkirkan semua kantong di atas meja, berbaring, menungguku bermeditasi di siang hari, dan kemudian menemukan tempat yang cocok untuk pembangunan rumah dan... Saudaraku, jika kamu menjelaskan bahwa kamu ingin menjadi malas, bagaimana kamu bisa membiarkan adik perempuan yang begitu lemah memotong kayu? Lan Ling meringis di punggungnya, mengeluh dengan ketidakpuasan. Ini untukmu, Gasifier yang lemah. Li Changsou, yang sudah mencapai pintu, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengambil kotak giok dari lengan bajunya dan melemparkannya ke tangan saudari itu. Hadiah. Lan Ling langsung melupakan depresi dan memeluk kotak batu giok dengan gembira. Saya hanya ingin membuka kotak batu giok, dan sepertinya saya sudah memikirkannya. Saya memegang kotak batu giok dengan paksa dan mengirimnya keluar langit dari udara tipis. Keluar dengan aroma ringan, dan bunga putih 6 kelopak dalam kotak giok berbaring diam-diam. Hei, saya pikir itu perhiasan atau sesuatu. Lan Ling hanya ingin muntah, tetapi Li Changsou telah meninggalkan ruangan, hanya menyisakan suara yang sedikit lelah dalam formasi. Tempatkan dalam air hangat sebelum mandi berikutnya, ini dapat membantu Anda memperluas meridian, menghilangkan racun dan menyehatkan wajah, dan membuat kulit lebih berkilau. Sampai jumpa besok. Baiklah, terima kasih saudara, sampai jumpa besok. Panggil. Lan Ling menghela napas lega, duduk di kursi bundar, dan kemudian tersenyum bangga. Lulus aman. Saudara masih sangat manja untuk dirinya sendiri. Awalnya, saya pikir saya sudah membuang begitu banyak bubuk racun, dan setidaknya saya akan dimarahi. Saya tidak berharap hanya memelintir telinga saya. Tetapi pengalaman majelis umum, dari depan ke belakang, tampaknya diatur dengan baik oleh saudara-saudara. Ini memang agak tidak nyaman, saya selalu merasa bahwa saudara masih tidak percaya saya. Hanya karakter ini. Potongan rambut akan dibakar dengan api sungguhan sampai terak tidak ditinggalkan. Potongan kuku yang telah diperbaiki harus benar-benar meleleh dengan racun. Bahkan adik perempuan yang mabuk itu dapat diikat ke tempat tidur dengan kunci peri dan ditutupi dengan selimut. Sepertinya ada sesuatu yang tidak sengaja terekspos. Wajah cantik Ling memerah, terakhir kali, dia tidak mabuk dengan sengaja. Kembali ke gubuknya, Li Changsou kembali ke tempat tidurnya untuk bermeditasi, dan dia merencanakan tata ruang alkimia www.mtnovel.com sebelumnya, dia menggunakan tripod obat-obatan kecil untuk membawa obat-obatan yang tidak bisa lagi memuaskannya. Gunakan persyaratan, dan untuk menyempurnakan rong xiandan dan eliksir racun yang lebih kuat, diperlukan tripod obat yang lebih besar dan berkualitas lebih baik. Pertama membangun Danfang, dan kemudian pergi ke Baifandian untuk menemukan paman dan paman yang akrab dengannya dan bertanya. Obat tripod yang baik dapat ditemukan tetapi tidak dicari, ini hanya bisa beruntung. Cara terbaik adalah menemukan beberapa tripod obat-obatan lama, mencoba menyelamatkan diri, dan melihat apakah Anda dapat menemukan keajaiban. Soal kamar dan, dia sebenarnya sudah mempertimbangkannya selama 30 atau 40 tahun, tetapi dia ragu-ragu. Normal adalah kamuflase terbaik. Dari formasi isolasi yang mencakup tempat di mana tuan dan magang mereka tinggal, hingga formasi di luar gubuk bersamanya dan Xiao Himei, hingga pegunungan dan perairan serta rumput dan pohon-pohon Xiao Qiangfeng, mereka semua biasa. Ada yang unik. Untuk membangun Danfang, Anda harus membuat berbagai pengaturan di dalam dan di luar Danfang untuk menghindari ditemukan memiliki trik dalam alkimia dan pemurnian racun. Li Changsou tahu sejak awal bahwa ketika dia memulai praktiknya, penyamaran yang disengaja tidak akan berbohong pada pengamatan para tuan, tetapi sebaliknya akan diberi perhatian ekstra oleh para tuan ini. Diperhatikan oleh para tuan ini, apa yang baik belum tentu terjadi. Tanpa mereka sadari, hal-hal buruk di luar kendali mereka tidak mungkin terjadi. Setidaknya kemungkinan kecelakaan akan jauh lebih kecil. Dan Fang tidak bisa terlalu dekat dengan kediaman, agar tidak bocor gas beracun. Li Changsou bergumam, mengeluarkan perangkat penyimpanan di tangannya yang khusus digunakan untuk menyimpan buku dan buku giok, dan mengeluarkan setumpuk kertas perkamen tebal. Menggambar salinan peta metode array dan peta struktur arsitektur, yang masing-masing memiliki banyak jejak modifikasi berulang, dan beberapa kulit domba tertua memiliki jejak yang sangat ringan pada mereka. Di sore yang tenang, perlindungan gunung Duxianmen yang halus dan lembab menjulang di tempat itu. Pada Qiongfeng kecil, yang pendek di puncak, menggemakan pukulan berirama. Di hutan lebat sekitar 10 mil sebelah utara dari 3 pondok jerami di tepi danau kecil, sebuah pohon yang menjulang tinggi juga bergetar dengan suara pemukulan ini. Di bawah pohon, seorang gadis mengenakan pakaian olahraga yang disulam dengan rumput harum anggrek dan diikat dengan handuk sutra aliran sutra ungu muda di kepalanya terus-menerus melambaikan kapak besar dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Gadis muda itu mengertakkan gigi dan mengirim salam ramah. Jika kamu tidak membiarkan aku menggunakan kekuatanku, apa yang akan terjadi pada jerawat di kaki dan tanganku? Lainnya adalah alkemis perempuan. Itu benar, dan dia berkata dia ingin menonton orang menebang pohon, bagaimana dengan orang? Saya kembali bermeditasi lagi. Hei, saudara Smeli, potong kamu, potong pohonnya, potong akarnya, rumputnya tidak akan tumbuh. Beri aku istirahat. Pohon tua itu jatuh perlahan dan memuntir, mengejutkan kawanan burung di hutan. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakang. Apakah kamu? Xiao Ling?
Lan Linge waspada dan mengambil kapak raksasa untuk segera melompat ke depan. Ketika dia mendarat, dia berbalik dan menatap sosok yang mengambang di udara, selalu merasa akrab. Labu besar dengan kaki panjang, gadis peri yang duduk bersila di atas labu, sedikit kain kotor. Sial, blus linen itu hampir terentang. Ternyata Paman Jiu Jiu. Lan Linge dengan cepat meletakkan kapak besar, melengkungkan tangannya ke depan untuk melakukan pemukulan, dan mengingat serangkaian template ucapan yang dibuat oleh saudaranya, dan memilih salah satu suara lembut yang paling tepat. Murid Linge mengunjungi Paman Master, murid itu dangkal, dan tidak bisa disambut pada waktunya. Tolong minta Paman untuk menyalahkan. Tidak apa-apa, kamu tidak harus bersikap sopan. Jiu Jiu memandang keponakan Ling Xiu, seorang guru yang telah berbicara dengan baik dan berbicara dengan baik untuk upacara berikutnya, dan cukup senang. Jiu Jiu menyingkirkan labu besar dan melompat dari udara. Apakah kakakmu ada di sana? Aku punya sesuatu untuk menemukannya. Saudaraku, dia seharusnya berlatih. Lan Linge menurunkan alisnya dan melanjutkan dengan lembut, saya juga meminta Paman Guru untuk menunggu sedikit lebih lama di depan saya, dan saya memanggil Guru untuk pergi keluar untuk bertemu. Dia selalu memiliki keramahan yang tidak sempurna, dan dia berharap memaafkannya. Hei, tidak perlu repot, aku datang ke sini khusus untuk menemukan saudaramu. Tuanmu Cheng Xian ada di tangannya, biarkan dia ditutup dan jangan repot-repot. Jiu Jiu melambaikan tangannya dan menoleh untuk menyapu, Xiaoling apa yang kamu lakukan untuk memotong kayu? Ini cara berlatih, jadi Paman Shi tersenyum. Jawaban Lan Linge masih kedap air, tetapi ada sedikit keraguan di hatinya. Paman ini, apa yang kamu temukan saudaramu? Ratu Hou Yuan, seorang pangeran pemurnian, panjang, dan ada banyak generasi pengikut tahu di pintu. Dan Paman di depannya memiliki wajah yang cantik dan garis-garis melengkung. Meskipun beberapa dari mereka tidak dipangkas, mereka juga alami dan indah, dan mereka kaya modal. Intinya adalah bahwa pamannya Jiu Jiu pergi dengan saudaranya. Sesuatu yang salah. Lan Linge waspada, dan pikiran dalam hatinya berubah dengan lembut, dan dia ingin mengetuk samping dan meminta niat Jiu Jiu. Tapi dia tidak punya waktu untuk berbicara, dan ada beberapa tanda bergelombang di tanah tidak jauh. Gambar Li Changshou perlahan keluar dan melihat Jiu Jiu. Beberapa saat kemudian, di pondok Li Changshou, Jiu Jiu dan Li Changshou duduk bersila di kedua sisi meja rendah. Dia datang untuk memberi Li Changshou hadiah dari pertemuan pengalaman ini. Ngomong-ngomong, dia juga membawa hadiah terima kasih yang dipercayakan oleh Jiang Jingshan, dan menempatkan dua senjata sihir penyimpanan di meja rendah. Li Changshou juga sopan, dan menerimanya langsung. Saya merasa lega melihat beberapa senjata ajaib, harta berbentuk bukit dan batu roh di cincin penyimpanan yang diberikan oleh Guru Jiang. Saat menjelajahi tanah Xiao Qiangfeng barusan, Li Changshou masih khawatir tentang pembangunan harta yang dibutuhkan untuk berbagai formasi besar. Rasa terima kasih ini datang untuk menyelesaikan sebagian besar masalah secara langsung. Li Changshou bertanya, mengapa Paman Shi tidak pergi ke Nanzhou bersama? Aduh, desah Jiu Jiu untuk waktu yang lama, berbaring di atas meja dengan lemah, matanya berangsur-angsur kehilangan cahaya. Aku awalnya ingin pergi bersama dengan sebuah lingkaran, tetapi ketika aku kembali ke gunung, aku dibiarkan bertanggung jawab. Keluarlah dari aula ganjaran dan hukuman. Sekarang saya khawatir. Beberapa tetua bahkan mendenda saya untuk berhenti minum selama 3 tahun. Mengapa tidak mengikat saya ke kolom tambang selama 3 tahun? Li Changshou tidak bisa menahan senyum, hanya untuk memperhatikan bahwa senjata ajaib labu kecil Jiu Jiu telah menghilang, dan harus dibawa pergi oleh para penatua di dalam pintu. Bertepatan dengan Linge membawa teh ke rumah, melihat situasi seperti itu, tiba-tiba mengerucutkan bibirnya. Posturnya sangat kasual, dan dia sangat harmonis dengan saudaranya. Guru ini benar-benar memiliki masalah. Lan Linge menyajikan teh, mengangkat futonnya ke saudaranya, lalu duduk berlutut, dan dengan sengaja menekankan lengannya kepada saudaranya. Jiu Jiu melotot, umur panjang penyakitmu. Saudari dan saudari tidak berhubungan dengan saya, mungkin karena saya bergaul dengan saudari dan saudari itu. Li Changshou menjelaskan dengan tenang, ketika menyentuh seorang wanita selain saudari dan saudari, gejala-gejala seperti kejang-kejang pasti akan terjadi. Lan Linge batuk sebentar dan memandang ekspresinya yang sedikit menyakitkan, yang pastinya disebabkan oleh terlalu banyak kesulitan. Oh begitu. Jiu Jiu sama sekali tidak curiga, menghela nafas di tempat terpencil itu, matanya kehilangan cahaya lagi, dan ada suara lemah. 3 tahun, bagaimana 3 tahun ini? Tanpa alkohol, cara mundur, cara berlatih, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan apapun. Bajingan ini, Yuan King, hal-hal apa yang kamu lakukan, bahkan jika kamu mengambilnya sendiri, Paman Guru akan menderita 3 tahun. Li Changshou menurunkan alisnya dan merenung sejenak sambil menyentuh dagunya. Lan Linge melihat ekspresi saudara laki-laki pada saat ini, dan tanpa sadar bergerak ke samping, duduk tegak, tidak menyipitkan mata, dan tidak berani berbicara sama sekali. Dia diam-diam melirik lengkungan di bawah sudut alis Li Changshou, dan memutuskan bahwa ini adalah tanda bahwa Brother ingin mengadu orang. Setiap kali Brother menunjukkan ekspresi ini, dia dan guru selalu memiliki satu untuk diatur. Paman Master, mari kita berdiskusi. Ada apa? Jiu Ji menjawab dengan lemah.
Paman Shi tidak bisa minum anggur selama 3 tahun terakhir. Jika dia tidak bisa berlatih, dia mungkin juga membangun beberapa formasi untuk murid-muridnya bersama, kata Li Changshou dengan sungguh-sungguh. Sebagai balasan, para murid akan membantu Paman Shi membuat 3 jenis anggur yang punah. Hanya untuk Anda menikmatinya nanti. Apalagi ada minuman yang bisa menggantikan alkohol. Anggur yang sudah punah. Minuman untuk menggantikan anggur. Jiu Jiu segera bangkit, dan segera duduk tegak. Apa? Apakah kamu ingin menipu saya untuk melakukan pekerjaan putih untukmu? Katakan dulu, tapi kami tidak tahu apa-apa tentang Ge. Paman Shi hanya perlu menggunakan Xianli untuk membantu menstabilkan formasi dan menekan kekacauan spiritual. Li Changshou tersenyum dengan tenang, dan bertanya, apakah Paman suka minum atau mencicipi anggur? Apakah kamu suka rasa anggur atau yang ketika kamu mabuk? Merasa seperti ini? Jiu Jiu mengerang beberapa kali, baiklah. Saya pergi ke gunung ketika saya berusia 3 tahun, dan 5 bersaudara yang baru saja merawat saya seperti membuat anggur. Suatu ketika saya terlempar ke dalam toples anggur secara tidak sengaja untuk mandi, dan kemudian saya tidak dapat melakukannya tanpa barang-barang di dalam cawan ini. Harus dikatakan bahwa rasa anggur itu sangat penting, dan sedikit rasa ringan ketika Anda merasa nyaman juga penting. Tuan Paman, tolong lihat. Li Changshou menunjuk ke cangkir teh di depannya, mengeluarkan pot batu giok kecil di lengan bajunya, mengeluarkan sumbat, dan mengarahkan setetes cairan hijau muda ke cangkir teh. Dalam waktu singkat, sentuhan aroma tersebar, dan secangkir teh tiba-tiba berubah menjadi hijau muda. Li Changshou tersenyum dan berkata, Paman Shi, cobalah untuk melihat apakah Anda memiliki sedikit rasa semacam itu. Oh. Jiu Jiu mengedipkan matanya dengan ringan, memegang cangkir teh, dan dengan ragu mengendus-endus di depan hidungnya, tetapi hanya mencium aroma yang samar, lalu menundukkan kepalanya dan menyesap, matanya tiba-tiba menyala. Mengangkat tangannya, dan secangkir teh diminum olehnya. Wajah cantik Jiu Jiu perlahan memerah dengan sedikit memerah, dan matanya mulai sedikit kabur, nyengir terus. Hal-hal baik cukup. Cangkir teh jatuh di atas meja, Jiu Jiu perlahan-lahan berbaring, perlahan-lahan melemparkan dan berbalik ke tanah, semburan tawa lagi, dia terus berbisik di mulutnya. 7 saudara senior, kamu tidak malu, setiap hari kamu berpaut pada 6 saudara senior, Huang Xiu masih tidak bisa melahirkan bayi. Satu persatu berpasangan, aku harus sendirian jika aku Lao Jiu. Ya, ketika aku mendapat peri, aku mengambil beberapa pria tampan, dan kembali, dan menuangkan minuman untuk bensian setiap hari. Umur panjang. Kamu tidak boleh meremehkan tuanmu. Tuanmu luar biasa. Perlahan-lahan, suara dengkuran meringankan, Jiu Jiu memegang futon, dan berbaring di tanah untuk tidur sepenuhnya. Lan Linge bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apa ini? Peri mabuk, Li Changshou menjawab, ini adalah obat dan anggur yang baik, tetapi tidak mengandung alkohol, dan itu tidak memiliki efek selain membuat orang mabuk, pada awalnya itu adalah apa yang dihilangkan oleh saya. Menurut catatan kuno, di zaman kuno, banyak peri yang menyukai hal-hal di dalam cawan akan mencoba peri buatan jenis ini, tetapi mereka semua langsung menuangkan ke dalam mulut mereka karena kecanduan alkohol. Itu dibuat dengan metode yang mirip dengan pembuatan anggur, kecuali bahwa anggur sebagian besar terbuat dari buah peri dan makanan peri, dan bahan baku peri mabuk adalah 32 ramuan. Lan Linge bertanya dengan agak cemas, apakah ada 3 macam hal? Li Changshou mengangguk sambil tersenyum, menatap Jiu Jiu yang tertidur, memikirkan Dan Fang yang akan segera dibangunnya, dan menjawab, mau mengatakan ada 3 jenis, dan 13 jenis juga dapat dibuat. Jika Anda dapat memperoleh bantuan dari makhluk abadi sejati, banyak ide yang tidak dapat diwujudkan sebelumnya, sekarang miliki permainan. Setelah rumah dan selesai, faktor keamanan akan lebih terjamin. Ayo pergi, Lan Linge menggembungkan mulutnya, menatap pamannya, yang tanpa diduga dicintai setelah tertidur www.mtnovel.com selalu ada sedikit perasaan krisis. Jadi, 2 tahun kemudian. Wow. Pintu kayu pondok Li Changshou ditendang oleh seseorang, dan dia dilarikan dengan kain karung dan angin Jiu Jiu yang gelisah. Cepat. Peri bulan ini mabuk dan wanita cantik. Tidak di sana. Oh, mengapa pergi ke alkimia lagi? Ikat saja Anda dengan kompor obat. Jiu Jiu menginjak kakinya, membisikkan beberapa kata di mulutnya, buru-buru berbalik dan melompat ke udara, dan segera bergegas ke hutan lebat di belakang pondok. Tetapi tubuhnya berhenti tiba-tiba, memiringkan kepalanya untuk menatap hutan lebat dan dalam di depannya, merasakan aura yang perlahan mengalir di dalamnya, dan dahinya langsung tertutupi garis-garis hitam. Dasar hatinya telah muncul dalam 6 bulan terakhir, dia telah terperangkap dalam lebih dari 10 pengalaman memalukan. Jika dia tidak tahu apa yang ada di depan, dia tidak bisa melihat ada sebanyak 28 arai terang dan 76 arai gelap di sini, dan mereka semua saling terkunci terjebak dan kehilangan arai. Di mana gerbang kelahiran? Aku benar-benar mengaturnya di sini. Di sini sepertinya salah. Atau di sini. Formasi seperti apa yang benar-benar menjengkelkan? Li Changshou keluar dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan gunungmu. Ada angin sepoi-sepoi bertiup di hutan, pohon-pohon bergetar ringan di mana-mana, dan aliran aura di dalamnya menjadi lebih ringan.
Suara Li Changshou berkibar di angin, formasi telah dipecahkan, dan para murid menjaga tungku merah, jadi tidak nyaman untuk pergi keluar untuk bertemu. Jiu berkedip, dengan hati-hati menonjol ke depan lebih dari 10 kaki, dan mendapati bahwa dia masih aman, lalu terbang dengan marah langsung ke tengah hutan. Ada sebuah bangunan kecil dengan bentuk elegan yang berdiri dengan tenang, seberkas udara segar mengambang keluar darinya, dan obat-obatan segar dan harum ada di mana-mana di hutan. Bangunan kecil ini setinggi 10 kaki dan dibagi menjadi 2 tingkat. Dari kejauhan, tampak seperti labu besar. Inspirasi untuk perancang busana, Li Changshou harus menjadi senjata sihir pendamping Jiu dan pedang jahat. Itu labu besar yang bisa besar atau kecil dan bisa membawa orang. Bangunan kecil berdiri di sebuah kolam, dan ada sumur lain 80 kaki di depan pintu. Sumur kolam saling berhubungan. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, sebuah peta tai chi berdiameter 100 kaki tertanam di hutan, kolam itu berbentuk ikan yin dan yang, dan bangunan kecil serta sumur adalah dua mata yin dan yang. Ini adalah Feng Shui Arai, yang dapat memainkan peran menekan kejahatan dan mengangkut kejahatan, dan Xianmen adalah orang yang mengajarkan denyut nadi, dan gambar yin dan yang taiji juga dikatakan. Mendarat di depan gedung kecil, dan ketika Anda melihat ke atas, Anda bisa melihat papan kayu bertuliskan, Xiao Qiangfeng dan Fang, dalam 5 karakter besar. Perhatikan baik-baik, masih ada 2 garis vertikal di bawah papan kayu, dengan izin kuil Baifan, sebuah bangunan alkimia kecil akan dibangun. Sederhananya, ini adalah bangunan standar bersertifikat. Masuk dari pintu masuk utama, yang datang adalah layar kayu, dan di belakang layar ada tungku merah besar setinggi 6 kaki. Tempat pembakaran ini mencakup area yang sangat luas, dengan bagian bawah yang lebar dan bagian atas yang sempit, ditempa dan dicetak dengan potongan besar emas ungu, diukir dengan awan keberuntungan dan ratusan obat-obatan, dan memiliki banyak larangan. Hanya saja ada banyak tambalan di bagian atas tungku ini, yang terlihat agak kumuh. Ini awalnya adalah tungku dan yang ditinggalkan, tetapi hanya bagian atas tungku dan yang meledak. Li Changshou menggunakan nampan ikan roh untuk menggantinya di Baifan Dian. Butuh setengah tahun lagi untuk memperbaikinya dan akhirnya dapat digunakan lagi. Tungku dan memiliki 3 kaki, 2 telinga, perut bundar, dan jendela, berbentuk seperti ikan yin dan yang di keempat sisi. Larangan utama seperti Arai Ninghuo dan Arai Turin sangat lengkap. Setelah diperbaiki oleh Li Changshou, kekuatan tungku dan ini saat ini hanya 30% lebih buruk daripada ketika itu tidak rusak. Yang lebih jarang lagi adalah pada dasarnya tidak ada biaya untuk mendapatkan kompor ini. Sepotong besar emas ungu dapat menekan sebagian besar obat-obatan elisir, dan tungku ini juga dianggap sebagai harta paling berharga di Xiao Qiongfeng. Seluruh bangunan dibangun di sekitar tungku dan ada beberapa baris rak di sekitar tungku dan yang diisi dengan botol giok besar dan kecil, labu, dan kotak giok. Ada juga banyak ramuan ajaib yang dibuat oleh dan tungku, tetapi mereka semua jenis konvensional. Tempat ini sangat rapi dikemas oleh Lan Linge. Guru kecil ini juga mundur pada saat ini, berusaha meningkatkan kultivasinya ke negara. Ketika Jiu melompat dari luar, Li Changshou dengan jubah biru muda berdiri di samping tungku dan, dengan lebih dari selusin elisir emas pucat digantung di telapak tangannya, dan dia hanya mengalami pengalaman alchemy. Umur panjang, obat baru apa yang sudah dibuat? Jiu menangis dengan rasa ingin tahu. Tuan Paman, apakah Anda ingin mencobanya? Pil Kingxin Ningshen yang baru saja disuling telah meningkatkan sedikit rasa, dan efek obatnya juga harus baik. Li Changshou bertanya dengan santai, dan kedua kapsul itu terbang perlahan di depan Jiu, ditelan langsung oleh Jiu, dikunyah dengan keras, dan dengan cepat bersendawa, dan mengeluarkan aroma segar. Manis, Jiu mengulurkan tangan kanannya, beri aku beberapa lagi. Li Changshou memotret botol porselen giok putih, memasukkan semua obat di dalamnya, dan mengirimkan botol porselen ke Jiu. Tangan kecil Jiu masih belum menyusut, peri bulan ini mabuk dan cantik. Tenang, kamu tidak pernah bisa melupakan Paman Muski. Li Changshou terkekeh, dan dengan jujur menyerahkan 2 pot batu giok ukuran tamparan. Jiu tidak sabar untuk membukanya dan menyesap, dan menghela nafas sangat puas. Ya, umur panjang keterampilan alkimia Anda, dan keterampilan pembuatan anggur Anda telah sepenuhnya maju. Apakah Anda memerlukan bantuan hari ini? Anda belum membentuk formasi dalam 2 bulan ini, kami tidak bisa selalu makan dengan Anda dengan bebas. Tidak untuk hari ini, Li Changshou tertawa. Setelah 20 hari, aku ingin membuka tungku untuk memperbaiki semacam ramuan yang lebih sulit. Aku ingin meminta Paman Shi untuk datang membantu. Jiu menepuk-nepuk dadanya dengan gembira, dan blus linen tiba-tiba berkedip. Tidak masalah. Terbungkus dalam diriku. Apakah itu 20 hari kemudian? Ya, 20 hari kemudian, kata Li Changshou dengan sungguh-sungguh. Obat mujarab sangat penting bagi para murid, dan begitu mereka mulai bersiap, mereka tidak bisa berhenti. Jika Paman Shi tidak memiliki waktu senggang, mohon informasikan pada para murid tepat waktu. Juga, saya tidak tahu apakah Paman Shi bisa merahasiakan masalah ini untuk murid-muridnya. Obat apa yang begitu misterius? Semacam pil racun bernama Rongxian. Jiu juga terkejut, Rongxian dan bukankah ini mengatakan bahwa itu bisa meracuni peri sejati? Sepertinya saya mendengar Brother Wu mengatakan hal ini sejak lama,
mengapa Anda melakukan ini? Li Changshou tersenyum dan berkata, racun sebenarnya adalah sejenis obat, seperti sayuran yang manis dan asam. Pil racun dapat digunakan untuk membunuh atau menyelamatkan orang. Paman meyakinkan bahwa muridnya tidak memiliki kebencian terhadap keluarga, mencintai kehidupan biara, dan tidak akan membahayakan surga. Jika Rong Xiandan dapat disempurnakan dengan sukses, murid akan menggunakan keindahan tahun depan sebagai rasa terima kasih, dan itu di luar perjanjian. Sepakat. Jiu Jiu mengepalkan tangan kanannya di depan Li Changshou. Li Changshou mengangkat tinjunya dan dengan lembut menyentuhnya, dan alis Jiu Jiu tiba-tiba tersenyum. Aku akan datang lagi dalam 20 hari. Paman Shi berjalan perlahan. Dalam suara tawa, Jiu Jiu duduk di atas labu besar yang menjulang ke langit dan terbang ke langit Xiao Qiongfeng. Dia melihat ke belakang, tetapi dia melihat bahwa hutan yang baru saja diterbangkannya memiliki kabut di mana-mana, dan dia hampir memalingkan matanya. Kabut menyelimuti seluruh hutan, tetapi angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut putih menghilang. Tampaknya hutan dalam jarak 30 mil dari lingkaran tidak berubah dari sebelumnya, tetapi Jiu Jiu tahu bahwa formasi berat di dalamnya sudah mulai berjalan. Di masa depan, jika kamu ingin bermain trik pada 7 dan 8, kamu bisa melemparnya ke sini. Jiu Jiu berbisik, tetapi kemudian memikirkan wajah Li Changshou yang selalu serius, aku masih harus menyapa pria ini, kalau tidak aku harus berbicara tentang prinsip-prinsip besar di sana. Menggelengkan kepalanya, Jiu Jiu duduk di atas labu besar dan melepaskan diri, dan segera kembali ke gunung di belakang puncak Tianfeng, terbang ke beberapa lapisan besar yang tumpang tindih, dan sosok itu menghilang. Ada tempat di mana 9 magang yang lupa cinta berlatih retret, dan bangunan loteng terus-menerus dibangun sesuai dengan gunung. Meskipun Jiu Zi Nine Immortals hanyalah cabang yang memecah puncak Tianfeng, Jiu Jiu mereka memiliki budidaya terendah dan entry terpendek semua adalah negeri dongeng sejati, dan perawatannya secara alami tidak sebanding dengan master dan magang Qiuan. Tidak hanya pertemuan besar roh di sini, tetapi juga banyak murid yang berguna di sekitar beberapa loteng, ada juga membangun perlindungan besar yang dilarang oleh peraturan gerbang, yang merupakan tempat yang ideal untuk latihan. Jiu Jiu adalah yang termuda, dan disukai oleh saudara laki-laki dan perempuannya. Kediamannya dekat dengan Jiu Wu, dan disembunyikan di penjaga lengkung beberapa tempat tinggal saudara dan saudari lainnya. Jika Jiu Jiu mundur, orang lain secara alami akan menjaga gerbang. Dengan tatapan beberapa murid yang berguna mengawasi secara diam-diam, Jiu Jiu terbang kembali ke loteng sendiri, menendang sepatu kain yang dia tendang, dan melompat tanpa alas kaki di tempat tidur yang terbuat dari jasper, memegang 2 di antaranya. Panci batu giok datang, dan hei. Minum dulu, atau minum dulu. Xiao Shou benar-benar baik, dia bisa membuat hal yang baik. Ini akan berakhir dalam 3 tahun, dan Lao Baigan air Hanghi, yang dia kubur sebelumnya juga digali. His, mari kita beruntung hari ini. Di luar loteng, kurcaci setinggi 5 kaki itu batuk untuk sementara waktu, dan Jiu Jiu yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba menutupi 2 pot batu giok di tangannya. Dia menatap keluar dengan hati-hati, dan sedikit lega ketika melihat orang itu. 5 bersaudara, kamu baru saja masuk, aku tidak membuka lagi. Aku tidak hanya ditegur oleh kakak perempuan sebelumnya, kita kenal, tetapi juga rasa hormat, kata Jiu sambil tersenyum, maju 2 langkah, dan segera berhenti. Tidak punya tempat untuk menetap. Memandangi toples-toples anggur, blus, dan celemek yang berserakan di depannya. Jiu menepuk keningnya dan mengeluh, Xiao Jiu, kamu berusia 1080 tahun, dan kamu tidak bisa membersihkan rumah. Jiu Jiu mengendus beberapa kali dan melambaikan tangannya, tidak ada bau aneh, tidak apa-apa. Dia menerima pot batu giok di senjata ajaibnya, dan duduk bersila di tempat tidur. Jiu merintis jalan melalui tumpukan puing-puing, duduk di meja rendah, dan mengerang beberapa kali. Baru-baru ini, Jiu, seberapa sering kamu ke Xiao Qiongfeng? Jiu tersenyum, ya, apa yang kamu lakukan di sana? Bermain, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jiu berkedip, kakakku, mengapa kamu tiba-tiba bertanya ini? Tidak ada, Jiu Wulian melambaikan tangannya berulang kali, dan kemudian menggaruk kepalanya, memikirkan tugas yang diberikan kepadanya oleh beberapa saudari. Bagaimana Anda mengatakan ini? Tidak bisa selalu bertanya pada adik perempuannya secara langsung, apakah itu karena dia memiliki hati untuk seseorang di Xiao Qiongfeng? Jiu menyegarkan kembali, batu. Aku ingat, kamu baru saja berjalan lebih dekat dengan saudara Qi Yuan dari Xiao Qiongfeng dalam beberapa dekade sebelum kamu mulai. Ya, Jiu mengangguk, kakak Qi Yuan banyak merawatku saat itu. Anggur itu berbisik lagi, kalau begitu apakah kamu? Jiu mengerutkan kening, ada apa denganmu, kakak 5, hari ini aku muntah. Aku sial. Jiu menginjak kakinya, aku bertanya dengan cara yang buruk itu. Baru-baru ini, Xiao Jiu, Anda berlari ke Xiao Qiongfeng setiap hari. Ketika dia didenda dan dilarang minum, dia sangat energik setiap hari. Beberapa saudarimu berpikir, apakah itu apakah itu? Apa itu? Kamu. Aku. Jiu mengerutkan kening, matanya penuh keraguan. Jiu menyebutkan ujung tenggorokannya dalam satu nafas, dan jantungnya mendatar, berubah menjadi pertanyaan. Apakah kamu? Hampir pecah.
Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos? Jiu memutar matanya, kamu memberitahu beberapa saudara perempuan untuk tidak khawatir, aku akan bertanya padamu apakah aku menemui hambatan, dan aku tidak akan gegabah melewati. Itu bagus, maka aku akan kembali dulu, kamu bisa berlatih. Jiu jatuh ke alam liar dan melarikan diri www.mtnovel.com bangkit dan berjalan cepat ke pintu, dan kemudian bertanya kembali, oh, Xiao Jiu, 2 sarang laba-laba yang Anda ambil dari Xiao Qiangfeng sebelum diangkat oleh saya, Anda tanyakan apakah keponakan guru umur panjang masih memiliki. Saya bertukar obat harta karun dengan dia. Ya, begitu, aku akan bertanya lain kali. Wu tiba-tiba tersenyum. Terima kasih, karena Jiu membawa kembali sarang laba-laba berkepala 2 tahun yang lalu, ia mendapatkan sutra laba-laba yang dapat melihat sesuatu dari kejauhan, dan hidupnya jauh lebih menyenangkan. Terutama mengatur sutra laba-laba di samping kolam air di mana biksu sering mandi, pemandangan itu. Astaga, Jiu menundukkan kepalanya dan berjalan pergi dengan cepat, dengan angin sepanjang jalan. Mengapa Brother Vive begitu aneh hari ini? Lupakan saja, aku seharusnya bertengkar dengan Brother Four. Jiu menggelengkan kepalanya, dan kemudian membuka formasi di luar loteng, berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan 2 pot batu giok, dan terus jatuh ke dalam momen belitan bahagia. Qiongfeng kecil, di tengah rumah. Berdiri di depan tungku dan, Li Changshou sudah meminum obat untuk tungku berikutnya, dan berbalik ke futon di sebelah kiri. Dia memegang kartu giok di tangan kirinya, dan dengan hati-hati merasakan perubahan dalam susunan besar setelah berulang kali mengkonfirmasi bahwa tidak ada bahaya, dia membuka larangan tungku dan beberapa api tiba-tiba muncul di tungku dan dia juga duduk menuju kasur di sisi kiri tungku dan, tetapi ketika dia duduk, segumpal asap meledak di sekujur tubuhnya, dan sosoknya menghilang seketika, hanya menyisakan tukang kertas. Orang-orang kertas dalam asap hijau berubah menjadi Li Changshou, dan sinar asap hijau ini dengan cepat menembus lubang kecil di bawah futon dan menghilang. Bentuk ilusi, keterampilan unik, kuno Qiyuan, murid besarnya akan secara alami memiliki sejak lama. Bahkan, ada lebih banyak hal yang dapat berubah sekarang daripada guru beberapa kali. Paman Jiu benar-benar terlalu sempurna. Berubah menjadi sinar asap biru, berkibar cepat di celah-celah kecil yang berkelok-kelok, Li Changshou merasakan postur yang dilewatinya, dan ada sedikit kepuasan di hatinya. Di mana kata, sempurna, katakan. Jiu tidak memahami metode pembentukan, yang dikembangkan di negeri dongeng sejati, tidak jauh dari negeri dongeng surgawi, dengan fondasi yang kuat dan kekuatan peri murni, dan kontrolnya terhadap kekuatan perinya sendiri bahkan lebih kuat secara tak terduga. Yang paling penting adalah membiarkan diri Anda dikendarai oleh seorang junior. Mengatakan bahwa tenaga penggeraknya juga berlebihan. Li Changshou juga mengakui bahwa dia memiliki komponen, flicker, di dalamnya, tetapi orang yang mau bertarung adalah orang yang mau menderita, yang juga merupakan hal yang indah untuk angan-angan. Paman Jiu benar-benar membantu dirinya sendiri saat ini. Terima kasih kepada penatua Jiu yang telah menyerah minum kepada para penatua di kuil. Terima kasih kepada Paman Jiu yang melemparkan Paman Jiu ke dalam toples anggur ketika ia masih kecil. Terima kasih atas beberapa gulungan kulit domba yang Anda temukan di rak buku di sudut aula luar Daozang, dan berhasil menguji obat pertempuran utama, termasuk Shen Xianzuo dan Ruo Xiansan. Gumpalan asap hijau tenggelam sekitar 100 kaki, berhenti di celah kecil dalam formasi batu, dan Li Changshou kembali ke bentuk manusianya. Dia mengeluarkan kartu giok yang mengatur formasi. Jarinya dengan lembut meluncur beberapa kali di atasnya, dan pola pada kartu giok sedikit berubah. Pada saat yang sama, batu di depannya mulai bergemuruh seperti air, Li Changshou melangkah ke dalamnya, dan batu itu tiba-tiba kembali ke penampilan aslinya. Li Changshou berjalan beberapa langkah di batu besar ini tanpa halangan, sebuah pintu kayu kecil muncul di depannya setelah mendorongnya terbuka, ia memasuki ruang rahasia dengan 3 kaki persegi. Mengeluarkan kartu jade array yang dikendalikan dan memutarnya dengan lembut, metode array periferal sedikit berubah, dan ruang bawah tanah ini menghilang sepenuhnya di celah metode array di mana-mana. Tidak masalah dari arah mana dari semua arah, bahkan jika Tian Xian berniat untuk mencari, tidak mungkin untuk mendeteksi keberadaan ruang rahasia ini tanpa menghancurkan formasi luar. Inilah arti utama membangun danfang. Pria, bagaimanapun, perlu ada ruang rahasia. Ada 2 rak buku di ruang rahasia, yang dipenuhi dengan buku-buku kuno dan volume soliter. Li Changshou duduk tepat di belakang mejanya, mengeluarkan lusinan kulit domba dan dengan hati-hati melihatnya untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan kartu giok dan memegangnya di tangannya, lalu menutup matanya, dan struktur 3 dimensi yang kompleks muncul di dasar hatinya. Struktur 3 dimensi ini seperti rumah besar yang biasa dilihatnya di kota dalam kehidupan sebelumnya, tetapi, rumah besar, ini tertanam di dalam gunung Xiao Qiangfeng. Sedikit lega. Ketidakhadiran lama, rasa privasi yang meyakinkan ini. Mulut Li Changshou tersenyum dengan sedikit, baik untuk mandi di sini. Lelucon, jangan biarkan sejenak, terus memeriksa tata letak array besar. Terima kasih kepada Master Jiu Xiu yang telah maju, untuk memungkinkan Anda mempersiapkan diri selama beberapa dekade untuk mewujudkan konsep. Kombinasi tipe 3 dimensi kombinasi array besar.
Dalam 2 tahun, dengan bantuan Jiu Jiu, Li Changshou menjabarkan visinya tentang cara bermain melawan hukum langkah demi langkah. Dalam pemahaman paman Jiu Jiu, dia membantu Li Changshou mengatur ratusan formasi menengah dan kecil, dan formasi ini saling terkait, membentuk formasi mirip alam, secara samar-samar, meliputi area sekitar Dan Fang dalam jarak 30 mil. Bangun. Kombinasi Li Changshou dan Jiu Jiu setara dengan arai besar peri yang sebenarnya, bukan peri. Harus juga makhluk surgawi dengan pemahaman mendalam tertentu tentang jalan pertempuran. Namun, Jiu Jiu hanya tahu satu, tapi dia tidak tahu yang kedua, ketiga, keempat. Formasi arus utama didasarkan pada berbagai jenis harta, batu roh, dan harta yang dimurnikan. Secara khusus formasi-formasi ini terhubung satu sama lain, merangsang kekuatan dunia untuk membentuk formasi besar dengan efek yang berbeda. Cara pembentukannya sangat dalam dan mendalam. Li Changshou juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak formasi dan tidak terlalu pintar. Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Anda sendiri. Tetapi dia selalu memiliki beberapa ide imajiner di kepalanya, dan dia dapat mewujudkan ide-ide ini satu persatu melalui argumentasi yang berulang-ulang. Sekitar 67 tahun yang lalu, Li Changshou mempelajari metode pembentukan yang dipertahankan oleh Xianmen selama waktu luangnya, dan menemukan, secara kebetulan, bahwa metode pembentukan umum dari arus utama Hong Huang sebagian besar adalah pada bidang horizontal. Saat itu, pikirnya, bagaimana jika arai didistribusikan secara vertikal? Efeknya harus sama. Ambil contoh susunan gunung besar berbentuk sungkup sebagai contoh, pangkal susunan tersebar secara longitudinal, dan sungkup setengah lingkaran yang muncul juga akan berputar 90 derajat. Tentu saja, sebagian besar susunan pelindung gunung membutuhkan kekuatan urat tanah, dan distribusi longitudinal dari basis susunan tidak dapat diatur. Tetapi metode arai non-protektif, arai hilang, arai terperangkap, arai mati, tetapi dapat mengubah arah sesuka hati. Atas dasar ini, bagaimana jika matriks didistribusikan secara diagonal? Lalu, bagaimana dengan formasi beberapa formasi besar? Jika dua arai besar adalah satu vertikal dan satu horizontal, berbagi sepertiga dari arai, ketika arai besar horizontal diaktifkan, arai besar vertikal ditutup, dan ketika arai besar vertikal dihidupkan, arai besar horizontal ditutup, sehingga dapat mencapai tidak ada gangguan. Ganti formasi besar. Ketika Li Changshou terus mengeksplorasi, dia secara bertahap menyelesaikan masalah sirkulasi kekuatan spiritual dalam formasi, dan masalah penerapan formasi-formasi yang berbeda. Sampai hari ini, Xiao Qiangfeng Dan Fang, proyek arai 3 dimensi skala besar komposit adalah praktik sukses teorinya sendiri. Dibagi menjadi arai horizontal besar. Metode pembentukan arai dibagi menjadi 3 lapisan. Dan Jiu Jiu hanya tahu lapisan atas, formasi di sekitar Dan Fang, yaitu, lebih dari 100 formasi yang terperangkap dan hilang. Mengambil kedalaman gunung sebagai panggung, ada lapisan tengah dan bawah di bawah, dan pembentukan inti lapisan tengah dan bawah juga dimakamkan oleh Jiu Jiu. Tetapi ini hanya situasi ketika formasi bergerak secara horizontal. Formasi ini juga mengandung beberapa rencana longitudinal dan miring yang tidak diketahui, yang juga mengandung banyak pembunuhan. Ruang rahasia tempat Li Changshou berada pada saat ini berada di pusat semua formasi. Ruang hanya akan muncul dalam formasi batuan ini ketika beberapa arai inti besar di arah vertikal diaktifkan dan beberapa arai inti besar di arah horizontal dibalik. Jika Anda ingin sampai di sini, bahkan jika Tu Dunxiu mencapai Dacheng, tidak ada kartu giok di tangan Li Changshou dan metode kontrol khusus, dan hanya ada satu-satunya cara untuk memisahkan Xiao Qiongfeng secara langsung. Jika Xiao Qiongfeng benar-benar memiliki satu hari perpecahan, diperkirakan bahwa Du Xianmen telah mencapai saat hidup dan mati, dan sebelum itu, Li Changshou berusia 99. Batuk, tidak masuk akal untuk hidup berdampingan dengan seni bela diri, itu adalah cara yang tepat untuk menjaga tubuh yang berguna untuk membalas dendam untuk Tuan. Ngomong-ngomong, fungsi utama dari formasi bawah sebenarnya adalah untuk menarik kekuatan tanah. Agar tidak menarik terlalu banyak kekuatan urat bumi dan urat roh, dan kemudian membiarkan penyuling gas dari puncak lainnya ditemukan, atau diperhatikan oleh sekolah tinggi sekte, Li Changshou mengambil inisiatif untuk menghindari semua urat roh, dan secara langsung menarik kekuatan yang paling tidak suram dari bumi. Dan kemudian menggunakan, kembali ke Arai King, disebarkan oleh klan Wu untuk menyaring aura. Meskipun ini akan sedikit merusak kekuatan membunuh formasi, itu lebih aman. Selain itu, bahkan jika orang senior di pintu memperhatikan banyak formasi yang telah ia atur pada Xiao Qiangfeng, selama ia tidak membuka rencana vertikal dan miring, itu hanya akan menjadi serangkaian formasi yang terperangkap, tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan pintu. Sebelumnya, biasa digunakan sebagai kamuflase, yang milik, kamuflase pasif. Karena kita membutuhkan alkimia kamar alkimia sekarang, kita hanya bisa dipaksa untuk beroperasi dalam keputusasaan, sehingga kita dapat mencapai penyamaran aktif, sampai ke tahap paling ekstrem dari tahap kita saat ini. Adapun arah pengembangan masa depan, Li Changshou juga telah merencanakan. Berdasarkan banyak formasi di bawah Dan Fang, perlahan-lahan berkembang keluar, mengubah Xiao Qiangfeng menjadi benteng dalam Xianmen yang tidak terlalu mencolok. Hanya ada satu kehidupan, banjirnya begitu indah.
Generasi alkemis saya belum terlambat untuk mencari umur panjang dan meminta jalan menuju stabilitas, dan kemudian mengalami fanhua yang luar biasa dari 3000 dunia. Akhirnya, Li Changshou menggosok tangannya, menyingkirkan gulungan kulit domba dan merek giok, mengambil beberapa harta karun penyimpanan, dan menuangkan beberapa senjata sihir penyimpanan di dalamnya. Panen Beiju Lu Zhou yang tak terduga dan rombongannya, setelah menunggu selama 2 tahun, akhirnya bisa dihitung. Mari kita lihat pria miskin Yuanling dulu. Li Changshou tertawa kecil, mengeluarkan 2 buah kertas dan mengubahnya menjadi avatar, dan membiarkan kedua avatar itu memegang 2 senjata penyimpan sihir, dan pergi ke sudut untuk mulai meleleh perlahan. Setengah hari kemudian, petugas kertas yang menjaga tungku dan hampir kehabisan, dan Li Changshou juga mengemasi jarahannya dan bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Dia memegang kotak brokat di tangannya, dan ada 2 kumbang tidur di kotak induk. Jika dia mengharapkannya dengan baik, benda ini seharusnya. Love Gu. Untung, Li Changshou berseru, sayangnya tidak ada gunanya untuk saat ini. Simpan saja. Jika dorongan untuk memelihara burung dan roh peri tidak berkembang biak, Anda dapat menggunakan benda ini untuk mengkatalisasi, meningkatkan produksi anak, dan menyelamatkan beberapa jenis langka. Begitu waktu berkedip, itu adalah hari ketika saya setuju untuk membantu alkimia. Jiu menguap, mengenakan blus linen yang aku tidak tahu saudari mana yang membantu membersihkannya, duduk di atas labu besar dengan mengantuk, dan tiba-tiba terbang ke arah Xiao Qiongfeng tiba-tiba. Sebagai abadi utama di gerbang, dia didukung oleh kekuatan kuat di belakangnya, dan dia tidak ditahan ketika dia di udara. Dia terbang kemana dia ingin terbang, dan tidak ada batasan kecuali alasan terlarang. Hari ini hari ke-20. Jiu disertai dengan nomor indeks www.mtnovel.com. Saya agak bingung untuk sementara waktu. Karena mengejar kegembiraan, saya mencicipi cairan asli yang diminum oleh peri, dan saya tertidur selama 5 atau 6 hari. Dia tidak sengaja menyebarkan kesadaran peri ketika dia bergegas ke depan, jadi dia tidak melihat awan di hutan gunung di bawah. Setelah Jiu tiba di Xiao Qiongfeng, 2 kepala keluar dari awan di bawah. Pria di sebelah kiri adalah kerdil Jiu, dan di sebelah kanan adalah seorang gadis yang terlihat hanya berusia 16 atau 7 tahun. Meskipun dia terlihat seperti seorang gadis dengan wajah cantik, melengkung, penuh vitalitas muda, pada kenyataannya, kedua orang ini hampir seusia, mereka berusia lebih dari 2000 tahun. Jalan Maiden No. Jiu adalah 4 murid yang melupakan kekasihnya, Taois Jiu sering menggunakan laba-laba ganda berkepala 3 untuk diam-diam mengamati. Jiu berbisik, bagaimanapun, kita tidak begitu baik, ini Xiao Qiongfeng. Jika kamu takut, jika kamu tidak setuju, kamu akan bertarung dengan pemimpin utama di sini. Gadis itu memukul mundur dengan marah, dan kemudian menyipitkan matanya sedikit, aku berlari ke tempat ini ketika aku bangun, pasti ada sesuatu yang salah. Kapan Anda melihat Xiao Jiu begitu rajin? Saya ingin melihat hari ini, apakah saudara lelaki ini, Qi Yuan, melahirkan 3 kepala atau memiliki 6 tangan, tetapi tidak menjadi peri untuk membiarkan kami Xiao Jiu datang ke sini setiap hari. Liu Wu tiba-tiba tersenyum pahit, tiba-tiba mengangkat alisnya yang tebal, ada formasi di sini. Tidak bisa merasakan napas Xiao Jiu. Apa yang takut pembentukan, siapa yang belum mempelajarinya? Mulut Jiu Shi mengibas, meraih kerah Jiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyembunyikan tubuh dan napasnya, berubah menjadi 2 kelompok bayangan dan terbang menuju Gunung Xiao Qiongfeng. Kami 2,5 langkah immortal surgawi, apakah Anda takut bahwa pembentukan abadi belum selesai? Ski. Kakak. Saya bilang Bu. Tidak konyol bagi kita untuk menyelinap masuk, lebih baik berkunjung langsung, adakah yang bisa kita tanyakan dengan jelas? Di hutan Gunung Qiongfeng kecil, 2 bayangan tiba-tiba berhenti, dan 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek, muncul, dan keduanya masih mengoperasikan teknik menghindari eksplorasi pengetahuan abadi. Wu berhenti di depan teman-teman Tao yang lebih tinggi dari dirinya, dan dengan pahit membujuk, Xiao Jiu tumbuh dewasa, kita tidak bisa selalu mengikatnya di sebelahnya. Apa yang dia katakan, dia adalah peri dari 962 tahun, 6 bulan dan 15 hari. Dia benar-benar bukan anak kecil. Jiu Shi, yang dihentikan oleh rekannya sesama Tao, sedikit memutar matanya dan bersenandung, apa yang bisa saya tanyakan jika saya berkunjung langsung? Hal semacam ini, tentu saja, adalah diam-diam berlalu untuk melihat kebenaran. Anda lupa tentang Xiao Liu dan Xiao Qi, bagaimana kami mengetahuinya? Jika mereka tidak tertangkap di tempat tidur, mereka masih akan diakui. Bersembunyi dengan cepat, jangan memaparkan jejak. Diinjak, Jiu Xian meraih kerah Jiu Wu dan mengangkat Jiu Wu secara langsung. Kedua sosok itu berubah menjadi 2 bayangan lagi dan menghilang di tempat teduh. Tiba-tiba Wu tersenyum masam, Rao memproklamirkan diri dan banyak akal, tetapi di depan wanita yang dicintainya, dia tidak melakukan apa-apa. Namun, kali ini mereka menyelinap kurang dari 100 kaki dan harus berhenti lagi. Sosok keduanya muncul di atas pohon besar, dan melihat dengan hati-hati ke arah depan. Arai ini diatur dengan sangat cerdik, Jiu Wu memuji, batas arai hampir sepenuhnya terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, tetapi tidak ditangani dengan cukup hati-hati di sudut-sudut, memperlihatkan sedikit fluktuasi spiritual. Baik.
Jiu Shi menekuk kepalanya, dan dua kucir dengan helai rambut panjang di depan dahinya bergetar lembut. Dia meliriknya dengan cermat, dan kemudian berkata tanpa sadar. Berkeliaran dalam arai kacau, bagaimana saya bisa membuat Anda dan saya pergi dan memasuki pertempuran? Lihatlah ekspresimu, apakah kamu enggan? Apakah Anda ingin tidur di malam hari? Mendengar ancaman seperti itu, Jiu dengan cepat dikalahkan dan berkata, pikirkan, ini adalah pemikiran alami, jarang memberi Anda izin. Lupakan. Saya berjalan ke depan, dan saya bertanggung jawab untuk sesuatu. Jiu menghela nafas, dan segera menyerah pada prestise keriting. Jiu Shi melompat dari pohon terlebih dahulu, berjalan maju dengan tangan di punggung, dan menyapu tanpa sadar. Apa yang dia pikirkan sekarang bukanlah apakah dia bisa menghancurkan formasi itu. Faktanya, dia belum meletakkan formasi Xiao Qianfeng di matanya. Lagi pula, Xiao Qianfeng bahkan tidak punya peri. Seberapa kuatkah tata letaknya? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah, kalau nanti itu benar-benar menghancurkan Xiao Jiu dan saudara Qiuan. Adegannya pasti canggung. Terutama, 80-80% sarjana Qiuan tidak dapat selamat dari kesengsaraan langit. Benarkah guru kecil dan saudara perempuan dari keluarga Anda sendiri baru saja menemukan teman mereka sendiri, sehingga mereka harus janda secara langsung? Bagaimana ini bagus? Cepat, desak Jiu Shi di belakang, ini sangat sulit, kita sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan. Moji, ini adalah tempat metode keluar ditemukan. Jiu dengan cepat menghitung kelahiran formasi ini, dan dengan Jiu Shi dengan cepat keluar dari teka-teki pertama. Tapi kemudian, Jiu berhenti dan mengangkat tangan kirinya, membuat gerakan berhenti. Atau rantai. Anggur mendidih tiba-tiba, menyentuh dagunya dengan kekaguman, meskipun bagian depan dan belakang adalah teka-teki yang relatif sederhana, tetapi dapat membentuk formasi rantai, formasi orang-orang formasi juga cukup baik. Kata yang panjang. Jiu Shi bersenandung dan meraih kakaknya dalam 2 langkah. Kesadaran peri menyebar, dia dengan cepat menemukan jalan keluar dari formasi ini, dan berkata dengan dingin, terus. Jiu tersenyum tak berdaya, dan mengikuti pasangannya sendiri, dan dia masih memikirkan bagaimana mengakhiri jika dia benar-benar memecahkan sesuatu. Pada saat yang sama, di kamar dan lebih dari selusin mil jauhnya, Li Changshou, yang sedang memilah ramuan beracun di depannya, sedikit mengernyit, dan menatap Jiu Jiu, yang sedang bermeditasi, dengan tenang, berpikir sedikit, tidak banyak bicara. Sisi Jiu Shi paman harus menjadi salah satu dari 9 Jiuxian. Kebetulan, keduanya dapat membantunya menguji efek konkret dari lapisan bawah labirin. Paman Master. Kemana kamu pergi? Tunggu sebentar, Li Changshou tertawa. Jika Paman Jiu kembali ke Tianfeng, seseorang bertanya kepada Paman apa yang telah dilakukannya di sini saat ini, dan Paman Shi akan mengatakan yang sebenarnya. Hanya, formasi spesifik dan jumlah formasi di sini, yang terbaik adalah menjaga rahasia para murid. Tenang. Aku mengerti yang sebenarnya. Jiu Jiu menepuk dadanya dengan kuat, itu adalah badai. Paman Master bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dan tidak melakukan apa-apa. Melihat bahwa kamu telah menghormati begitu banyak wanita cantik sekarang, kami berjanji untuk tutup mulut. Li Changshou menjawab sambil tersenyum, dan terus menyesuaikan berat berbagai herbal. Rong Xiandan akhirnya membuka tungku. Namun, kita masih harus menunggu 2 abadi sejati di luar untuk pergi. Lin Zhong. 2 abadi nyata dari generasi karakter anggur memasuki pertempuran setengah jam kemudian. Kamu datang untuk menghancurkan formasi, Jiu Shi berbisik, aku jago dalam pemurnian, dan cara formasi selalu lebih baik daripada kamu dan Brothers Lee. Wu dan tersenyum dengan tenang dan berjalan ke depan kekasihnya dengan tangannya, kejantanan keluar dari tubuh rendahnya. Ikuti aku. Formasi ini disebut formasi Ling Yue Sixtun, yang sebenarnya merupakan formasi puzzle yang relatif mendasar, hanya saja pengaturan siswa aneh, dan siswa berada di atas. Kata-kata belum selesai, Jiu telah menemukan jalan keluar dari formasi, melompat dengan Jiu Shi, dan masuk ke formasi berikutnya. Tiba-tiba berbalik. Setelah setengah jam. Aneh, kita tampaknya telah berbelok lagi, anggur hitam itu secara berangsur-angsur bermartabat, mencubit jari untuk menghitung, 24 arai yang kami lewati sebelumnya saling berhubungan, tetapi 24 arai seri kecil cukup setara. Yu bergabung bersama untuk membentuk tim besar yang tersembunyi. Mengandalkan bimbingan para siswa, kami langsung membawa kami kembali ke tempat itu. Meskipun metode pengaturan ini sedikit kebetulan, tidak bisa disebut pintar, tetapi sangat menarik. Jiu Shi mengangkat tangannya dan mengeluh, cara memecahkan. Sudah berapa lama? Menurut waktu Anda, dibutuhkan 3 atau 4 kali. Batuk, Jiu berdeham, ya, orang miskin harus serius, ikuti aku. Pada saat itu, dia memegang teman-teman daonya secara terbalik dan dengan cepat berjalan ke labirin lagi. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari hutan. Setelah 1 jam lagi. Itu tidak masuk akal, seharusnya tidak. Piring anggur hitam duduk di ruang terbuka yang penuh dengan daun jatuh, dan terus menghitung dengan kedua tangan. Jiu Shi berjalan mondar-mandir membelai dagunya yang indah, bersih, tajam, dan terus membaca beberapa resep yang diketahui oleh formasi, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa membantu.
Pertanyaannya saat ini bukanlah bagaimana menemukan Jiu-Jiu dalam formasi besar sesegera mungkin. Masalah paling kritis sekarang adalah bahwa mereka tersesat dalam rantai. Bahkan jika Anda terbang langsung ke atas dan ke bawah, Anda akan memasuki labirin lain. Bolak-balik, tidak ada jalan keluar jika Anda ingin mundur. Jiu Shi berkata, kalau tidak, mari kita ledakan array besar ini secara langsung. Tidak, apakah kita di sini untuk menangkap orang atau datang ke pegunungan? Wu Jiu tersenyum getir, sekali lagi, ini akan menyebar. Anda dan saya terjebak di tanah Kyongfeng kecil di mana tidak ada peri duduk. Di mana kita menempatkan wajah kita? Jiu Shi mengeluh, apakah kamu tidak pandai dalam pembentukan? Ini memang formasi yang sangat dasar, tetapi tidak ada solusi tetap untuk formasi serial. Anda hanya dapat terus mengeksplorasi dan memecahkan, atau menemukan kekurangan antara formasi dan formasi. Tetapi pria yang mengatur formasi di tempat ini benar-benar sempurna untuk menyembunyikan kekurangannya. Jiu menepuk dahinya, pergilah, aku memikirkan cara untuk mematahkan formasi, coba lagi. Jadi, setelah 1 jam lagi. Sekitar 5 kaki dari tanah, dahi yang rata, terus-menerus mengenai batang pohon besar. Mata kurcaci itu cekung ke dalam, dan matanya yang cerah biasanya berwarna abu-abu saat itu. Jubah coklat di tubuhnya ditutupi dengan beberapa jerami dan dedaunan, dan napas seluruh orang bergetar. Dia memukul koper dengan dahinya lagi, dan menyeringai 2 kali di mulutnya, bergumam. Betulkah? Jalan pencerahan sebelum jalan yang buruk itu salah. Metode pembentukan dasar yang asli dapat membentuk formasi yang paling pintar dan sulit, ternyata begitu banyak jalan yang buruk mengambil jalur yang salah. Apakah yang miskin itu salah? Adalah salah untuk tidak melakukan apapun. Hahaha. Ternyata orang miskin hanyalah peri sejati di level ini, hehe. Sisi anggur penuh dengan ketidakberdayaan, saya tidak tahu harus berkata apa, dan dengan cepat berlutut ke depan dan memeluk pasangannya. Saudaraku, jangan menakuti aku, kita baru saja menghancurkan formasi besar. Tidak pernah. Orang yang bisa mengatur formasi sebesar itu, bagaimana mungkin ia tidak siap menghadapi pengeboman langsung seperti itu, mungkin itu akan segera berubah menjadi formasi pembunuhan. Saudara perempuan. Bibir Jiu bergetar, dan dia menatap peri cantik dan cantik di depannya, dan tersenyum sedih. Ternyata aku tidak pernah layak untukmu. Jiu Shi dengan cepat memeluk Jiu, jangan katakan ini, kami telah bersumpah pada Dadao, selamanya dan selamanya. Aku benar-benar, tidak layak. Panggil. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan hutan tiba-tiba tertutup kabut putih, tetapi kabut putih itu mereda dengan cepat. Pada saat yang sama, keduanya mendengar dialog dari tidak jauh. Paman Master, mari kita mulai latihan lagi, aku akan menaruh 2 ramuan ini ke dalam tungku nanti, kamu akan. Ya, tidak masalah. Jiu dan Jiu Shi saling memandang, dan yang terakhir segera mengucapkan mantra, mengubah keduanya menjadi 2 bayangan, dan melarikan diri ke arah suara. Segera, keduanya menemukan bahwa lokasi mereka berada hanya berjarak 100 kaki dari Jiu-Jiu yang mereka cari. Bersembunyi di balik pohon besar, keduanya dengan tenang memeriksa dan melihat ke ruang alkimia. Pada saat ini, karena tungku itu akan digunakan untuk alkimia, jendela di kedua sisi ruang dan terbuka. Dari perspektif Jiu, mereka hanya bisa melihat Li Changshou dan Jiu-Jiu berdiri di depan tungku dan untuk membahas apa. Tanpa sadar hari sudah hampir senja, sinar matahari menyinari jendela yang menyinari Jiu-Jiu. Dengan tangan di punggung, kaki kirinya berjinjit, tubuhnya sedikit condong ke depan, mendengarkan dengan seksama sosok ramping di depannya, menceritakan langkah-langkah terperinci dari alkimia nanti. Di bawah sinar matahari, ujung rambut yang baru saja mendarat di pundaknya memantulkan cahaya, dan kulitnya bersinar dan hangat, dan matanya, yang seperti bintang, bahkan jernih dan tembus cahaya. Leher ramping, menonjolkan tulang selangkah kanan, blus linen polos hampir tidak bisa menekan ibu kota, pinggang tipis menjulang karena kemeja ditopang, kaki ramping-ramping dan kaki giok di bawah rok. Kulitnya putih dan tanpa cacat, memperlihatkan semangat dan keindahan yang langka. Dan di sebelahnya, pria yang mengenakan jubah biru dan rambut panjang hanya diikat di jalan. Sedikit. Bisikan anggur hitam berbisik dengan suara yang tidak bisa dimengerti, keponakan tuan umur panjang. Formasi ada di sini. Dia belum selesai berbicara www.mtnovel.com mulutnya langsung ditutupi oleh tangan ramping. Hus. Jiu Shi berkata, ayo, kembali dan berkata, jangan ganggu mereka. Anggur tiba-tiba terasa agak bingung, ayo pergi sekarang. Jika tidak, sangat tampan, junior ini. Juga terlihat cukup dapat diandalkan, yaitu, kultivasi adalah cara untuk kembali ke dunia ini bukan masalah. Jiu Shi tersenyum sedikit, dan mengajak Jiu untuk memulai teknik siluman Tao. Kebetulan daun hijau meninggalkan rumah, tergantung dan jatuh ke puncak anggur hitam. Akhirnya hilang. Li Changshou lega di hatinya, membuka arai besar di sekitarnya lagi, dan memeriksa arai besar berulang kali beberapa kali. Untungnya, tidak ada yang terbuka. Efek dari arai yang terperangkap secara tak terduga bagus, dan pesan bahwa arai yang terperangkap itu sendiri sampaikan kepada para penyerang juga memenuhi harapan asli Li Changshou. Ayo mulai alkimia.
Dia mengatakan ini, dan kemudian berbalik ke ruang terbuka di sampingnya, mengeluarkan tas harta bertanda, Suan 11, mengocoknya di depannya, dan setumpuk benda jatuh di tanah. Bentuknya mirip dengan kostum senjata ajaib dari pakaian antariksa yang dapat menahan sebagian besar korosi, beracun, dari sarung tangan beracun, runa buronan, obat mujarab detoksifikasi, pinset tahan korosi, klip, dan wadah berbentuk aneh. Apa ini? Jiu Jiu bertanya dengan heran. Beberapa persiapan yang diperlukan untuk memperbaiki pil racun, kata Li Changshou sambil tersenyum, aku juga menyiapkan salinan untuk Paman Shi, mari kita pakai bersama. Meskipun kekuatan Tuan Paman kuat, racunnya dapat ditembus, jadi berhati-hatilah. Ya, keponakan gurunya masih cukup memikirkan pamannya. Jiu Jiu berkedip, dengan penasaran membungkuk dari samping. Desis, pinggang tua yang malang. Benar saja, tanpa restu dari kekuatan abadi, tubuh abadi sejati tidak bisa bertahan, kita bukan cara untuk memperbaiki daging. Tetapi dengan Xian Li, ada jauh lebih sedikit kesenangan, dan itu benar-benar dilema. Jiu menutupi pinggangnya dan dengan lembut mengguncang tubuh Tok setinggi 5 kaki di depan kediamannya. Kekuatan peri berjalan sedikit, dan tidak ada lagi kelelahan semacam itu. 3 hari setelah dia dan Jiu Shi kembali dari Xiao Qiongfeng, dia baru saja mengirim rekannya, Tao kembali ke retret, walaupun kurcaci itu lelah, dia segar, dan ada sedikit kepuasan di wajahnya. Pada saat ini, seekor labu besar turun dari langit. Roh anggur tiba-tiba merasa terkejut, segera mengangkat tangannya, dan kembali ke tampilan normal seperti biasa, berdehem, dan berkata dengan keras. Xiao Jiu, datanglah ke Brother kali ini. Saudaraku. Aku mencarimu, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan ha. Jiu Jiu pada labu besar membungkuk di atas kepalanya, dan tidak bisa membantu tetapi menguap sambil menutupi mulutnya, dan rohnya masih lemah. Labu besar itu berbalik dan jatuh tepat di depan loteng Jiu. Selain kualifikasi mereka yang luar biasa, 9 saudara dan saudari mereka adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, kecuali untuk Jiu Jiu, yang masing-masing telah mengembangkan sampingan. Jiu Shi pandai memurnikan harta dan Jiu pandai membuat alkimia, oleh karena itu, lantai dasar bangunan kecil Jiu penuh dengan stoples anggur, bahan harta, dan tungku merah. Jelas, Jiu Jiu tidak suka membersihkan kebiasaan belajar dari sini, tetapi hanya berkembang sedikit lebih. Jiu Jiu menguap, dan ketika dia tiba, dia berjalan ke rumahnya, dia duduk di meja bundar dan melemparkan sangkar kecil di tangannya ke Jiu. Saudaraku, laba-laba kecil yang kamu inginkan, jangan makan kali ini. Sepanjang hari izinkan saya menanyakan sesuatu dari seorang junior, Anda sangat menyesal. Jarang, kamu belum melupakannya, Jiu membuka kain hitam yang ditutup matanya di dalam sangkar kayu dan melirik. Di dalamnya ada sepasang laba-laba terpisah, yang semuanya seperti bungkus daging, dengan 3 kepala dan murid ganda multimata. Jiu Jiu menguap dengan letih, saudaraku, jika kamu baik-baik saja, aku akan kembali. Tunggu sebentar, aku akan menemukan beberapa hal. Jiu berlari sepanjang jalan, menggantung laba-laba di tempat teduh, dan berbalik dan berlari ke rak buku. Jiu Jiu sedang berbaring di atas meja dengan wajah yang tak terhindarkan, saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Aku sangat lelah sekarang, aku ingin kembali dan minum sesuatu dan tidur selama beberapa hari. Lelah. Berbalik di Jiu dekat rak buku, dengan hati-hati memandang Jiu Jiu, mengingat bahwa dia tidak bisa melihat langsung melalui perilaku kultivasi Xiao Xiu sekarang, apalagi melalui kondisi fisiknya. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang dia lihat di kamar dan kecil itu sebelumnya, hati Jiu tiba-tiba menghela nafas, semacam kesedihan ayah tua. Universitas wanita tidak tinggal. Di bawah atmosfer sahabat Tao yang ada di pintu, guru dan adik perempuanku selalu melarikan diri dari atmosfer seperti ini. Dari mana tren ini berasal? Ini akan dimulai dari generasi immortal surgawi yang lebih tua, ada 4 pasang teman berkepala putih yang pengasih di lebih dari 10 veteran Duxianmen. Jiu Jiu terbaring di sana dengan desahan tak berdaya, memikirkan pengalaman sebelumnya dengan keponakan divisi tertentu, Refining Poison. Meskipun sangat menarik dan cukup novel, dan seorang keponakan guru juga memberi dirinya cukup banyak manfaat, dan juga memberi dirinya banyak pil racun yang bisa meracuni peri yang sebenarnya. Tapi dia selalu tegang dan tidak bisa santai, baginya, itu memang cukup merepotkan. Di mana Anda sangat lelah, Jiu Jiu berkata pelan. Jelas hanya seorang lelaki kecil yang kembali ke alam, tetapi melemparkanku begitu lama, begitu lelah. Bentak. Kartu giok di tangan Jiu secara tidak sengaja tergelincir di tanah, kurcaci itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas, matanya sedikit lembab. Xiao Jiu benar-benar dewasa. 5 saudara lelaki, yang juga melayani sebagai ayah setengah tua, akhirnya ingin membiarkannya pergi untuk menikmati kehidupan biara yang baik. Mengambil kartu giok kembali ke tangannya, Jiu melirik beberapa karakter besar yang tertulis di dalamnya. Tinjauan cinta formasi lupa. Dengan mudah mengeluarkan 2 kartu giok di sudut rak buku, dan kemudian Jiu berbalik dan berjalan ke Jiu Jiu. Xiao Jiu, bantu aku membawa keponakan-keponakan lelaki umur panjang ini. Jiu mengirim kartu giok ke Jiu dengan kekuatan peri, dan berkata dengan suara hangat, ini adalah garis besar metode pembentukan guru dan ketigamu. Brother dan saya telah belajar banyak tentang metode pembentukan selama bertahun-tahun. Ha.
Jiu Jiu mengambil kartu giok dan melemparkannya ke senjata sihir penyimpan, bertanya-tanya, saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu tertarik pada Xiao Shou Shou? Kecil, Xiao Shou Shou. Bukankah ini gelar yang hanya saya miliki ketika saya jatuh cinta dengan Xiao Shi? Jiu mengambil napas di atas kepala dan menunjukkan senyum ramah, dan berkata dengan hangat, setelah melihatnya di Beizhou terakhir kali, saya berpikir bahwa keponakan Master umur panjang adalah seorang pemuda yang cukup stabil. Ngomong-ngomong, keempat saudarimu memperbaiki beberapa pakaian baru untukmu. Jiu mengambil tas harta karun dan menyerahkannya ke Jiu Jiu. Ada juga beberapa guas rouge dan perhiasan wanita. Jika Anda menyukainya, biarkan kakak Anda membantu Anda berlatih. Pakaian. Pakaian apa? Jiu mengambil kantung harta dan memperbaikinya, mengeluarkan rok tipis, dan dahi tiba-tiba menggantung beberapa garis hitam. Saudaraku, kapan aku akan melalui hal semacam ini? Batuk, jangan salahkan kakakku, aku punya banyak mulut. Meskipun kamu cantik, kamu harus berpakaian. Ngomong-ngomong, Anda dan keponakan guru umur panjang, apakah Anda memulai dalam 2 tahun terakhir? 2 tahun ini. Awal. Jiu Jiu melirik Jiu, tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak, dan meletakkan rok kasa kembali ke kantong harta, menangis dan bertanya dengan geli, apakah kamu pikir aku lebih baik dengan Xiao Shou Shou? Anggur tiba-tiba membeku, apakah itu tidak enak? Wah, Jiu Jiu langsung memandang rendah padanya, orang seperti apa yang kamu pikirkan tentang saudara perempuanmu? Aku adalah tipe orang yang berurusan dengan junior guru dan keponakan laki-laki. Aku tidak bisa melakukannya ketika sapi tua makan rumput yang lembut. Mata hitam anggur itu menatap, kalau begitu, kau sudah pergi ke Xiao Qiang Feng selama 2 tahun. Bantu mengatur formasi, tangan Jiu Jiu menyebar, aku didenda 3 tahun untuk berhenti minum, ada beberapa hal baik untuk menggantikan anggur di sana. Sebagai gantinya, saya membantunya mengatur formasi. Mata Jiu bulat, pembentukan Xiao Qiang Feng diatur oleh adikmu. Ya, aku mendapatkannya sendiri. Jiu Jiu mengangkat alisnya dengan bangga, tetapi segera mengatakan yang sebenarnya, saudaraku, kamu tahu bahwa aku tidak tertarik dengan permainan. Adalah umur panjang. Dia memberitahu saya di mana harus meletakkan sesuatu, dan kemudian ketika formasi akan terbentuk, saya akan bertanggung jawab untuk menekan aura yang bergelombang. Namun, selama waktu ini, saya tidak perlu lagi mengatur metode pembentukan, dan saya tidak bisa mengambil barang-barangnya dengan sia-sia. Saya telah membantunya memperbaiki beberapa abadi dalam beberapa hari terakhir. Saudara laki-laki. Saudara Wu, ada apa denganmu? Ungkapannya sangat aneh. Ternyata begitu. Jiu tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri dan mondar-mandir, arai serial itu pada awalnya tidak diatur oleh mereka yang belum menjadi abadi. Tidak heran mereka adalah teka-teki yang relatif sederhana dan arai yang terjebak. Dengan taktik saya sendiri, di tangan Seoul, saya dapat memiliki ide seperti itu, luar biasa, luar biasa. Li Changshou ini, meskipun tidak memenuhi syarat untuk puncak, tetapi dapat dianggap sebagai tingkat menengah tinggi setelah memasuki 100 tahun kultivasi untuk kembali ke dunia maya. Jika dibudidayakan, menjadi abadi bukan masalah, itu adalah bahan yang dapat dibuat. Di sebelahnya, Jiu Jiu menguap, berdiri diam-diam, menundukkan kepalanya, membungkukkan tangannya, dan melayang ke pintu. Saudaraku, aku kembali beristirahat. Alkimia begitu lelah. Hei, Xiao Jiu, 3 lempeng batu giok yang kuberikan padamu sekarang. Jiu sibuk berkata, kembalilah padaku, ini juga harta kita dan tidak bisa diturunkan begitu saja. Aku hanya mencoba membuatmu pelit, Jiu Jiu memutar matanya, dan menjentikkan 2 botol porselen ke belakang. Sama seperti aku yang bertanggung jawab, aku akan menggunakan pil racun yang dibuat oleh Xiao Shou Shou untuk mengubah pengalaman latihanmu. Ini tidak apa-apa. Ini adalah pil racun yang bisa menjatuhkan peri sejati. Ada juga upaya kami. Itu bukan pengalaman biasa. Pil racun. Jiu menangkap botol porselen dan mengerutkan kening. Jiu Jiu mengambil keuntungan dari celah ini untuk melayang keluar dari bangunan kecil Jiu, kembali ke lotengnya, dan membuka barisan besar di luar. Anggur hitam itu tersenyum tercengang, tidak masalah jika ke-9 saudari itu ingin memberikannya. Lagi pula, Li Changshou juga seorang murid. Dia melilitkan beberapa gaya langit di sekelilingnya, dan meletakkan botol porselen beberapa meter jauhnya, membuka botol porselen di udara, dan melihat ke dalamnya, dan menemukan bahwa ada 3 pil vermilion di masing-masing dari 2 botol porselen, memancarkan sedikit aroma. Ternyata itu pil jantung erosi tulang dan huasun dewan. Kualitasnya tidak buruk, meskipun itu adalah pil racun, itu juga kelas elisir nyata. Ini juga dibuat oleh tangan Xiao Jiu. Changshou Li ini adalah sesuatu. Wu tidak bisa menahan tawa, dan melihat sesuatu di botol porselen lagi. Dia mengambil botol porselen ke depan dan dengan hati-hati melihat botol itu. Saya melihat 2 garis kecil tertulis di atasnya, dan 2 botol porselen terhubung, yang merupakan kalimat atas dan bawah. Xianlu adalah 3 runcing terpencil yang jarang, bukan pria yang kosong. Kurcaci itu merenung sambil memegang botol porselen, dan tak lama kemudian tawa kecil muncul. Si kecil ini, aku menemukan Shi dan aku sebelumnya, jadi aku sengaja membuka formasi besar.
Arti dari dua kalimat ini adalah untuk menjelaskan bahwa dia dan Xiao Jiu adalah teman dari seorang pria, jadi jangan khawatir tentang dirimu sendiri. Tidak benar, dia benar-benar dapat menghitung dua botol porselen ini, akhirnya akan jatuh di tangan saya atau Shizhi. Tulisan tangan Xiao Jiu di atas tentu saja tidak akan memperhatikannya, dan tidak akan peduli jika dia menyadarinya. Jelas itu untuk kita, dan itu seharusnya baru saja dilebur dengan mana belum lama ini, dan masih ada jejak yang tersisa. Implikasinya adalah dia ingin memperlakukan orang miskin sebagai pernyataan yang meremehkan, dan tidak menemukan semua hal yang tidak biasa tentang dirinya. Kurcaci meletakkan botol porselen, berjalan ke meja bundar dengan tangan di punggung, dan merasakan dagunya sebentar. Jiwu ingat banyak tata letak yang secara tidak sengaja ditemukan dalam 100 mil dari Li Changshou dan Yukin Suanya ketika mereka ditemukan di Beizhou. Mendongak lagi dan melihat sangkar kayu tergantung di tempat teduh. Laba-laba jenis ini sangat sulit untuk dipelihara, tetapi akan ada perkembangbiakan sarang secara terus-menerus. Ditambah arai serial dan pil racun yang muncul di hari-hari ini. Jiwu menghela nafas pelan, Gu Junior. Tidak ada gunung dan tidak ada kebocoran air, dan bahkan sebelum pergi ke Beizhou, beberapa orang di pintu telah mendengar nomor trek Anda, dan peringkat generasi muda tidak memiliki jejak Anda. Anda tidak ingin diikuti, Anda ingin bersembunyi di tempat yang tenang untuk berlatih, dan guru Boben juga tidak ingin mengganggu Anda, tetapi menjadi diaken para Xianmen www.mtnovel.com selalu sedikit tidak nyaman bagi Anda. Bumi, 3 poin sepi, tuan-tuan. Ketika orang-orang ditetapkan, bertemu dalam 3 momen. Mau tidak mau membeku sesaat, dan anggur tiba-tiba tersenyum bodoh. Pada pukul 3 di Hai, Jiwu mengendarai awan putih dan melayang di puncak Xiaoqiang. Pada saat ini, formasi di sekitar Danfang ditutup, sesosok ramping berdiri di depan pintu Danfang, memberi hormat pada tangan Zhao Jiwu. Anggur tiba-tiba tersenyum dan melaju turun. Dia belum memasuki Danfang, dan mencium aroma anggur yang lembut. Li Changshou mengangkat tangannya untuk memberi hormat, murid mengunjungi paman. Seorang pria yang baik dan 3 poin, Jiwu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menghela nafas, apakah kamu takut pada orang miskin dan tidak datang? Biarkan kamu langsung menuju hadiah dan hukuman. Ini, Li Changshou mempertahankan sikap memberi hormat dan berkata perlahan, sebenarnya, para murid tidak memiliki dasar hati, dan mereka telah khawatir sejak Beizhou bertemu dengan guru, tetapi mereka tahu bahwa Master Bird dihormati dan tidak akan pernah sengaja. Junior yang memalukan. Terlebih lagi, para murid hanya tidak ingin menarik perhatian, mereka tidak punya niat kedua untuk Duxianmen, dan mereka tahu bahwa mereka adalah tanggung jawab para murid Duxianmen. Juga mengundang paman untuk masuk dan beristirahat. Murid tahu bahwa Shibo adalah penyeduh semua orang, jadi biarkan Shihi membuat beberapa hidangan anggur, dan berani mengajak Shibo untuk mencicipi anggur yang diseduh oleh sang murid. Jika paman memiliki keraguan malam ini, bahkan jika ia mengajukan pertanyaan, murid akan menganggapnya benar dan mengatakan yang sebenarnya, hanya ingin menghilangkan keraguan di hati paman, sehingga murid dapat berlatih dengan tenang seperti sebelumnya. Jiwu mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke kamar dengan tangan di punggungnya. Di bawah ambang jendela, di bawah sinar bulan yang terang, sebuah meja rendah dipenuhi dengan hidangan lezat, dan gelas bercahaya diisi dengan anggur berkualitas. Itu sebenarnya adalah Hanghi River Lao Baigan, yang diseduh untuk Jiu Jiu, yang dibuka oleh Li Changshou sebelumnya. Bulan jatuh ke gunung barat, dan cawan serta piring berantakan. Li Changshou berdiri di depan kamar dan mengamati arah kepergian Jiwu, dan senyumnya perlahan menghilang. Percaya, untuk sementara menstabilkan guru ini. Sejak hari itu di Beizhou, Jiwu memandangi dirinya dengan penuh makna. Li Changshou tahu bahwa kurcaci yang bijaksana ini sudah memiliki rasa ingin tahu tentang dirinya. Ditambah lagi, kali ini saya sangat dekat dengan Paman Jiu Jiu. Tolong minta Paman Jiu Jiu untuk melakukan banyak hal, yang pasti akan membangkitkan minat Paman Jiu yang lebih dalam. Penasaran dan tertarik, mudah berkembang menjadi keraguan, ini merupakan potensi ancaman bagi diri Anda. Bagaimana cara menghilangkan ancaman Jiu Shibo pada diri sendiri? Sangat sederhana, bunuh saja. Batuk, buat lelucon. Tidak memiliki keluhan dengan Jiu Shibo, dan kekuatan Jiu Shibo sendiri adalah diakon yang lebih terkenal. Karakter anggur Jiuxian akan menyebabkan gempa bumi di pintu. Itu murni putus asa untuk menghitung minuman keras. Dari metode yang tersisa, yang paling aman dan paling dapat diandalkan adalah mengundang guru untuk datang dan berbicara secara terbuka. Di depan Paman Shijiu, bersumpah dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan guru. Ngomong-ngomong, dia mengungkapkan sedikit dan menyembunyikan dirinya untuk kultivasi, membuat Master Jiwu merasa bahwa dia telah mempelajari dasar dari keponakannya. Dengan cara ini, Jiwu Shibo tidak hanya tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi juga dapat memenangkan sedikit bantuan dari senior ini di pintu. Ini adalah serangan proaktif, mengubah krisis di masa depan menjadi komputer mikro. Li Changshou mengingat kembali detail obrolannya dengan Jiwu, yang sepertinya adalah film-film yang bergerak lambat, mengulas bingkai demi bingkai. Topik ketika keduanya mengobrol, ritme dan arah pembicaraan, dan bahkan perubahan halus dalam ekspresi dan ekspresi semuanya berulang kali disimpulkan oleh Li Changshou sebelum acara.
Dikonfirmasi sekali lagi, seharusnya tidak ada informasi tambahan yang diungkapkan, juga tidak akan menyebabkan guru memiliki asosiasi lain. Apakah kata-kata saya akan menyebabkan kesalahpahaman lain? Li Changshou masih sedikit gelisah, terus mengingat, merasakan kata demi kata. Menyentuh pipinya lagi, mengingat setiap tindakan dan ekspresi sebelumnya, dan mata Jiu Shibo yang berubah. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ada bayangan merah muda pucat di tepi garis pandang. Li Changshou menoleh untuk melihat, tetapi Linge menginjak awan putih dan terbang di atas hutan. 3.000 tarian sutra biru dengan angin, rok luo merah muda terang mencerminkan bonus. Dia membawa keranjang bambu yang kosong dan melompat di depan Li Changshou. Riasan cahaya di wajahnya bersinar terang di bawah cahaya lilin. Saudaraku, ada apa? Apakah kamu mendapatkan guru itu? Dengan enggan, Li Changshou menjawab sambil tersenyum, sebenarnya, ini hanya sisa kecil yang terakhir kali aku pergi ke Beizhou. Selama aku tidak pergi, aku tidak akan menarik perhatian para senior seperti itu. Lan Linge berkedip, saudaraku, bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu menyembunyikan Xiu Wei yang kamu sembunyikan kepada Tuan Jiwu? Li Changshou menatap guru dan saudara perempuannya, beberapa berkata dengan putus asa. Sebagian darinya terbuka, jika tidak maka tidak mungkin. Saya sudah mengatakannya berulang kali, jangan ucapkan kata-kata ini dengan jelas. Dindingnya memiliki telinga, dan angin memiliki kesadaran peri. Apa yang saya ajarkan dalam 10 tahun ini, Anda benar-benar tidak memahaminya. Mengatakan bahwa tidak boleh ada telinga melawan angin, yang mendengarkan tempat ini. Oh, Lan Linge menggembungkan sudut mulutnya, dan berkata dengan sedih, orang-orang tidak peduli, tetapi mereka juga peduli padamu, aku akan membersihkan piring. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan 2 langkah, lalu tiba-tiba menoleh dan membungkuk, menyandarkan tangannya di bahu kakaknya, meniup lantufang di samping telinga Li Changshou, dan bertanya dengan suara kecil. Saudaraku, kemana kamu pergi kultivasi sekarang? Apakah kamu sudah bertemu dengan tuannya? Apakah itu hampir abadi? Anda menebak. Li Changshou meliriknya, lalu menyenandungkan Xiaoku, dan berjalan keluar dari gedung kecil dengan tangan negatif. Lan Linge menatap Li Changshou dan berlari membersihkan peralatan makan yang kosong. Pada saat yang sama, kembali ke awan putih yang menghancurkan Tianfeng. Semangat anggur ini tidak kecil, itu layak untuk baigan tua dari Sungai Gangga, dan itu benar-benar agak naik. Pipi Jiwu merah, mabuk dan sedikit mabuk, dan seluruh orang itu sedikit goyah, tetapi matanya masih jernih. Teknik ini digunakan agar roh primal tidak dimabukkan. Berada di dekat Po Tianfeng, Jiwu tersenyum lembut, tapi ada desahan emosi di dalam hatinya. Keponakan guru umur panjang ini, Xiu Wei ternyata menjadi urutan kelima. Apa peringkat teratas di antara para murid kontemporer? Kultivasi dapat mencapai kondisi ini selama lebih dari 100 tahun, pilihan terbaik untuk kualifikasi. Wawasan yang langka sama-sama menakjubkan, sebelum mencoba cara pembentukannya, banyak tempat yang mengenalnya. Hal yang paling langka adalah pikirannya luar biasa, dan aliran Yuan King seperti bulan dan lumpur. Jiwu menundukkan kepalanya dan menghela nafas, berbisik. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana bisa Dao miskin berspekulasi tentang alasan kultivasinya yang tersembunyi. Ketika dia minum, dia tampaknya berhenti berbicara beberapa kali, dan ekspresi terselubung yang sebenarnya benar-benar mengungkapkan ketidakberdayaan di hatinya. Keponakan guru umur panjang menyembunyikan latihannya, dan dia tentu tidak ingin menarik lebih banyak pasang surut ke Xiao Qiangfeng yang sudah kurus, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pelatihan kunci di pintu, dia tidak ingin memberi brother Qi Yuan masalah tambahan. Murid yang baik, murid yang baik. Jika saudara Qi Yuan gagal melewati perampokan, pergi dan undanglah guru untuk pergi keluar, dan terima keponakan guru umur panjang dan saudara perempuannya bersama dengan Po Tianfeng. Seperti lagi dan lagi, Po Tianfeng sudah terlihat. Jiwu melirik loteng adik perempuannya, dan menemukan bahwa dia telah membuka formasi pelindung, dan dia seharusnya beristirahat. Mari kita biarkan Xiao Ximei memberikan beberapa klasik ke keponakan guru umur panjang nanti. Nah, ubah cara yang buruk dan bicaralah dengan para tetua Chuan Gong. Bibit peri semacam ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mulai berlatih Wu Wei Jing sebelum menjadi peri. Qiongfeng kecil. Saudara Qiwan menerima pekerja magang yang baik, yang benar-benar patut ditiru. Menggelengkan kepalanya dengan emosi, Jiwu kembali ke lotengnya, membuka formasi di sekitarnya, dan menjauh dari tempat tidur dengan aftertaste yang samar, bermeditasi. 2 hari berlalu setelah berbicara dengan Jiwu Ye. Li Changshou akhirnya memutuskan bahwa gurunya tidak melakukan apa-apa ekstra. Ini membuatnya merasa sangat lega, dan kehidupan biara akhirnya kembali ke ketenangan yang berlangsung selama 100 tahun. Masalah-masalah ini disebabkan oleh 2 abadi kecil. Pada saat ini, Rong Xiandan telah disempurnakan dan badai telah mereda. Terlepas dari proses atau hasil, Li Changshou masih puas. Pada sore hari, Li Changshou membungkus ramuan yang meleleh di ruang Danfang dengan lapisan khusus kulit gula. Pada titik ini, pekerjaan persiapan untuk set rencana pertama telah selesai. Kemudian Li Changshou melihat 11 melamin rumit yang telah dia saring, membaginya menjadi 3 bagian, dan dengan hati-hati menyimpannya. Benda ini jarang disempurnakan, tetapi ini adalah abadi-abadi, menghindari bencana dan memperpanjang umur harta, jika ada kesempatan,
pergi ke beberapa tempat yang ramai yang akan dijual oleh Fang Zhen, untuk harta lainnya, dan sejenisnya pembentukan penyulingan. Tentu saja, kita harus memesan 2 suku cadang. Meskipun ia memiliki kepercayaan 80% dalam menahan kesengsaraan surga pada saat ini, genggamannya secara bertahap akan meningkat dengan meningkatnya akumulasi. Kakak dan adik akan menghantam negeri dongeng di masa depan, dan tingkat keberhasilannya pasti akan lebih dari 60%. Tapi, dunia tidak dapat diprediksi, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi nanti. Satu lagi rongsian dan cadangan, setidaknya untuk memastikan bahwa di masa depan, bahkan jika dihadapkan dengan angin pemicu langit dapat bertahan hidup. Tinggalkan pil peri cadangan untuk Himei, dan setidaknya biarkan Himei menyalin rencana usia tua guru. Dia, seorang murid dan sesama, hanya bisa membantu mereka sampai titik ini. Namun, melihat rongsian dan ini, Li Changshou jatuh dalam pikiran kedua. Kalau-kalau, katanya kalau-kalau, guru tidak bisa menahan bahkan kesusahan langit pertama, dan langit akan musnah begitu langit jatuh, bagaimana seharusnya? Meskipun set paket pertama selesai, mari kita lanjutkan dengan set paket kedua dan ketiga secara bersamaan. Jika guru tiba-tiba memiliki pencerahan dan berhasil selamat dari kesengsaraan surga dan menjadi peri normal, itu tidak akan lebih baik. Menghela nafas, Li Changshou berdiri, meletakkan rongsian dan ini yang terbungkus kulit gula di lengan bajunya, dan berjalan menjauh dari Danfang. Setelah setengah jam, Li Changshou berdiri di retret tuannya, berdeham, dan berbisik ke pintu. Tuan, murid itu ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang monastisisme. Ganggu pembersihan guru, dan para murid merasa malu. Pintu kayu dibuka dengan cepat, dan Qi Yuan Laodao berjalan keluar sambil tersenyum dan melambai pada Li Changshou. Ayo pergi ke danau. Dalam beberapa tahun terakhir, guru juga telah mengabaikan untuk mengajarimu. Li Changshou sedikit menghela nafas. Guru membuka pintu begitu cepat, jelas bahwa dia belum terdaftar. Apakah sulit untuk masuk? Tampaknya Tiang Wei tidak jauh. Tuan dan pekerja magang tiba di bawah pohon willow di tepi danau. Qi Yuan mengeluarkan 2 futon dan duduk di seberang Li Changshou. Qi Yuan berkata dengan suara hangat, jika Anda memiliki keraguan, silakan datang. Setelah ini, mata Qi Yuan redup dan mendesah, jika Anda tidak bisa melewati tingkat kesengsaraan surga, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengajar Anda dengan cara ini di masa depan. Di mana guru berkata, Li Changshou tersenyum, kamu pasti akan bisa selamat dari bencana. Guru, bukankah Anda selalu mengatakan bahwa jika Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana Anda bisa menghadapi kesulitan dan pengalaman yang diberikan oleh Dadao? Sebaliknya, karakter serakah Anda yang mengancam jiwa, memberitahu Anda bahwa guru ada di sini. Qi Yuan Laodao mengangkat wajahnya untuk memarahi. Li Changshou menyipit dan tersenyum, dan segera memotong subjek, bertanya pada dirinya sendiri keraguan yang dia temui saat berlatih. Dalam 3 pertanyaan pertama, Li Changshou mengajukan pertanyaan yang relatif umum, yang semuanya merupakan masalah yang dihadapi dalam praktik kembali ke dunia virtual. Qi Yuan menjawabnya secara rinci. Dan dalam pertanyaan keempat, Li Changshou mengajukan pertanyaan, Tuhan kembali kepada Tuhannya, Qi kembali ke Qi-nya, 5 Qi kembali, dan Zhou Tianruyi, harus ditafsirkan. Qi Yuan Laodao diminta sesaat, lalu duduk diam di tepi danau dan berpikir. Li Changshou tidak berhenti, dan mengajukan 3 pertanyaan kelas yang jelas satu demi satu. Qi Yuan, yang menanyakan semuanya, tidak tahu bagaimana menjawab. Dia tidak bermaksud membuat guru malu, dia hanya ingin mengingatkan guru dengan halus bahwa jika dia menemui hambatan dalam latihannya, dia bisa melihat ke depan dari aspek-aspek ini. Pada saat ini, Qi Yuan berpikir bahwa ia memiliki sedikit harapan untuk menghabiskan hari itu, dan berusaha untuk mengajar murid-muridnya sebanyak mungkin. Ia juga memikirkan pemahamannya tentang beberapa masalah, dan ia tidak berani menyesatkan para murid. Secara bertahap www.mtnovel.com alih-alih, Qi Yuan sendiri sedang merenung dalam-dalam. Tidak banyak waktu, Qi Yuan Laodao menutup matanya dan berkonsentrasi. Untuk sementara, beberapa kelopak berkibar di sekitar tubuh Taois Qi Yuan ini adalah visi yang sering muncul ketika perampokan akan memasuki praktik tetap. Itu hanya warna kelopak di sekitar tubuh Qi Yuan, yang sangat ringan, dan garis kelopaknya juga tidak lengkap. Dengan hati-hati, Li Changshou mengatur lapisan sederhana pelindung kedap suara dan pelindung di samping guru, dan berbalik untuk pergi ke gubuknya sendiri sebelum dia menjadi sibuk. Ini adalah bagian utama dari rangkaian rencana kedua. Cobalah untuk meningkatkan kekuatan guru sendiri, dan meningkatkan persepsi dan pemahaman guru tentang Dadao. Oh, jika hanya pencerahan yang datang kepadamu sekali setiap 3 hingga 5 dibagi menjadi sebagian kecil dari guru. Li Changshou menghela nafas dalam-dalam dan mulai menyiapkan rencana tambahan untuk rangkaian rencana ini. Dan bagian tambahan dari set kedua rencana sangat bagus. Saya melihat bahwa Li Changshou mengeluarkan tas harta karun bertanda, Suan Tiet itu, mengeluarkan kayu ungu setinggi 3 kaki, dan 6 batang logam berwarna panjang 6 kaki, dan mulai merajuk. Falling Thunder World, mengatur harta bersama sistem Thunder untuk memandu kekuatan Thunder. Yunlei Seven Gods Iron, itu juga biasa digunakan untuk tata letak sistem guntur, yang dapat menyimpan dan membubarkan kekuatan guntur. Menurut
Pengetahuan, Li Changshou saat ini, sebagian besar kekuatan penghancur Sky Tribulation pada biksu berasal dari kekuatan guntur, dan setengah lainnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh dampak dadao. Jika Anda dapat membuat penangkal petir transfer sekunder, ketika tubuh perampok dipotong di langit, kekuatan guntur akan ditarik keluar dari tubuh perampok, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan perampok. Dan secara teori, itu tidak akan menyebabkan peningkatan kekuatan kesengsaraan surgawi. Apapun itu, ada cara untuk mencobanya. Kakak senior, kebaruan apa yang kamu dapatkan? Apakah ini juga alat pengaturan cepat untuk pembentukan? Bersumpah kepada leluhur Taiking, Lan Linge hanya menanyakan kalimat ini, dia dipanggil oleh saudaranya, dan dia dikurung di dalam kandang kayu, dan menjadi tikus putih kecil yang memverifikasi pencapaian teknis ini. Ketinggian kandang kayu ini lebih dari satu orang, tubuh utamanya adalah 36 petir yang diikat, dan lapisan dalamnya ditutupi dengan jaring, besi, yang halus dan berwarna-warni. Sangkar kayu terlihat agak kumuh karena kayu guntur disambung dan dibundel. Ada jarum panjang berwarna-warni di atas sangkar kayu, tetapi ada lingkaran bintang berujung 6 yang menyatu dengan 7 dewa guntur besi di bawahnya, tetapi ini bukan formasi, dan tidak ada batasan di atasnya, itu hanya berbentuk bintang berujung 6. Ketika Qi Refining Shidu menjadi abadi, dia tidak bisa menolak dengan metode pembentukan. Senjata sihir yang disempurnakan pada lusa dapat memiliki banyak efek magis, terutama mengandalkan larangan penggambaran senjata sihir internal dan eksternal. Menurut penelitian Li Changshou selama bertahun-tahun, satu hal telah dikonfirmasi prinsip larangan dan pembentukan sebenarnya sama. Keduanya menggunakan simbol dan pola tetap untuk membangkitkan aura, tetapi mereka berbeda dalam kesederhanaan dan ukurannya berbeda. Terlarang, terkondensasi pada senjata sihir, Anda dapat menganggap senjata sihir sebagai formasi terpisah. Sebagian besar dari mereka bergantung pada penyuling gas untuk menyuntikkan kekuatan abadi untuk mengaktifkan larangan, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan yang kuat. Metode array adalah menggunakan basis array sebagai simpul, dan aura mengalir di antara basis array, terutama oleh kekuatan langit dan bumi. Meskipun prinsipnya sama, arah pembangunan sama sekali berbeda. Senjata ajaib yang didapat dengan cerdas seringkali dapat mengintegrasikan serangkaian larangan lengkap di bidang ukuran kuku. Kekuatan metode pembentukan seringkali proporsional dengan tata letaknya, dan berusaha untuk berbaur dengan dunia dan meminjam kekuatan dunia. Oleh karena itu, meskipun Li Changshou pandai dalam pembentukan, ia tidak pandai memperbaiki. Tidak mungkin. Dia baru saja berlatih berabad-abad. Setelah dia tidak bisa tidur, dia jarang tidur. Butuh banyak waktu untuk berlatih dan merenungkan hal-hal lain seperti berlatih alkimia dan menyempurnakan metode susunan keracunan. Dia ingin membagi 12 jam sehari menjadi 24 jam untuk digunakan, tetapi bagaimanapun, waktu latihan lebih singkat dan dia harus membuat beberapa pilihan dalam bisnis sampingan. Mari kita bicara tentang menolak kesengsaraan surga. Mengabaikan hukum susunan dan sebagian besar senjata sihir pertahanan. Hanya beberapa senjata sihir langka yang dapat digunakan untuk mengurangi kekuatan bencana surgawi. Innate Lingbao dan Zhibao tidak ada dalam diskusi, hal itu terlalu aneh. Tapi Li Changshou memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, pendidikan wajib 9 tahun. Sangkar kayu yang ia buat saat ini adalah kandang, dalam buku pelajaran fisika di sekolah menengah, digunakan untuk perlindungan petir dan sering muncul dalam beberapa pertunjukan sengatan listrik yang menyenangkan. Prinsip atau sesuatu, Li Changshou juga lupa membersihkannya, tetapi strukturnya harus benar. Li Changshou memberitahu Linge, jangan menyentuh jala. Linge di dalam sangkar kayu menggigil. Dia menginjak papan kayu di bawah kakinya dan menatap kakaknya dengan sedih. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bergerak, kata Li Changshou dengan tenang, dan menemukan beberapa fulu di lengan bajunya. Dia melemparkannya ke atas sangkar kayu 10 kaki, dan tangan kirinya agak jauh dari fulu. Beberapa klik, petir jatuh pada hari yang cerah. Beberapa baut kilat langsung menghantam kayu thunder yang jatuh di atas sangkar kayu. Jaring besi di sekitar sangkar kayu langsung menyalakan busur kecil, sementara besi Yunlei Seven Gods segera menyebarkan cahaya guntur dan bergabung ke bumi. Lan Linge, yang memegangi kepalanya dalam kerumunan, perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke kiri dan ke kanan dengan takjub. Harta macam apa ini? Benar-benar bisa menahan guntur. Li Changshou berkata dengan acuh tak acuh, ini, Faye bercage. Anda tinggal sebentar, saya akan berusaha lebih keras. Saudaraku. Masih dihitung, ops. Linge belum selesai berbicara, Li Changshou telah menarik setumpuk tanda kertas kuning dari lengan bajunya, dan dengan pengingat mana, dia melemparkannya ke atas sangkar kayu. Orang-orang ini menyebabkan guntur dan guntur, yang menyebabkan petir dan membombardir kandang kayu di bawah. Dalam sekejap, lampu listrik melonjak, burung-burung di puncak Xiaoqiang berkerumun berkelompok, dan roh-roh di mana-mana gelisah. Praktek telah membuktikan bahwa sangkar burung Faye ini memiliki efek yang baik, tetapi tidak diketahui apakah akan dibelah secara langsung dalam menghadapi bencana surgawi yang nyata. Selama itu bisa membantu guru melawan guntur langit pertama, sisanya mudah untuk dikatakan. Keluar, bekerja keras untukmu. Li Changshou menyambutnya dan mulai berpikir tentang metode memperkuat sangkar kayu. Linge tidak bisa tidak mengeluh, saudaraku, apakah berbeda jika Anda mengganti ikan?
Aku ingin kamu merasa sedikit terlibat. Li Changshou tertawa, membantu guru untuk melewati perampokan. Kami berdua melakukan beberapa upaya. Ling Yi segera meremas mulut kecilnya, mengangkat tangannya untuk meluruskan rambut di sebelah telinganya, dan berbisik, "Saudaraku, apakah kamu ingin mencoba selanjutnya? Saya rendah, tetapi dimungkinkan untuk melakukan hal semacam ini. Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu masuk. Lalu, seperti yang kamu katakan, cari ember kayu untuk menangkap ikan." Li Changshou mengeluarkan serangkaian panjang cahaya warna-warni, dan terus sibuk, kekuatan guntur untuk diuji selanjutnya jatuh langsung pada Anda, dan Anda tidak tahan. Ling Yi berjanji untuk berbalik dan bergegas ke danau, menghindari tuan yang berada dalam pesona kedap suara, ia melompat di danau dan berjalan di atas ombak. Setelah beberapa saat, lampu menyala lagi pada Xiao Qiongfeng. Gerakan semacam ini berlangsung selama 3 hari, dan orang luar juga mengatakan bahwa seseorang di sini sedang memperbaiki hukum ranjau, dan tidak ada yang memperhatikan. Sampai Qi Yuan Lao Dao terbangun dari ruding, dan berbalik dengan wajah puas, dahi Lao Dao yang keriput tiba-tiba tertutup garis-garis hitam. Ruang terbuka hijau berumput dan tepi danau yang indah berubah menjadi lubang hitam besar pada saat ini. Kedua murid sedang berjongkok di bagian bawah lubang dan bermain-main dengan sangkar burung besar. Qi Yuan menghela nafas tanpa daya dan menegur, "Kalian berdua tidak berlatih dengan baik, apa yang kamu lakukan di bawahnya?" "Tuan, kamu sudah bangun." Lan Ling Yi berteriak kegirangan, "Kakak membantumu membuat harta karun melawan kesusahan langit, merampasnya puluhan atau ratusan kali dengan guntur, dan ikan di dalamnya masih hidup." Li Changshou juga berkata, "Tuan, tolong tunggu sebentar, barang ini akan segera selesai." Oh. Ekspresi Qi Yuan bergerak, dan dia segera turun untuk melihat harta baru apa yang telah dipelajari oleh magang tuannya. Tetapi di kaki lelaki tua itu, tiba-tiba wajahnya berubah, menatap langit ke timur, tubuhnya tak bergerak. Lan Ling Yi mendongak dan bertanya, "Tuan, ada apa?" "Aduh," Qi Yuan berdiri, dan berkata dengan lembut, "Surga ada di sini." Hanya 4 kata, sehingga senyum Li Changshou dan Lan Ling Yi menghilang seketika. Keduanya dengan cepat melompat keluar dari lubang dan melihat ke mana guru melihat, tetapi mereka melihat awan kelabu hitam muncul di Dongtian, dan terbang ke arah Duxianmen dengan cepat. "Ling Yi cepat." Li Changshou segera berkata, "Bawa kandang ini ke tempat perampokan yang dipilih oleh Master Hous Han. Pastikan untuk mengubur 6 setrika dari 7 dewa di bawah tanah." "Iya." Lan Ling Yi menggunakan lengannya yang lemah untuk secara langsung membawa sangkar burung Faye, dan bergegas pergi ke gunung belakang, mengabaikan gambar peri. Pada saat ini, Li Changshou lebih cemas daripada tuannya, dan segera menemukan sebuah kotak di lengan bajunya dan bergegas ke Qi Yuan. "Tuan, ini adalah obat harta yang telah habis dan disempurnakan oleh murid itu. Itu dapat membuat guru selamat dari kesusahan di langit. Setelah kesusahan di langit yang pertama telah berlalu, jika Anda merasa bahwa kesusahan di langit berikutnya tidak dapat dilawan, segera gunakan." Qi Yuan Lao Dao menatap Li Changshou dengan senyum, matanya berkedip lembut, dan berbisik, "Kamu menyimpan obat harta ini, kamu akan menggunakannya ketika kamu pergi melalui perampokan di masa depan." "Tuan." Li Changshou berlutut lurus di depan Qi Yuan Lao Dao, meremas kotak itu ke tangan Qi Yuan Lao Dao, dengan cemas berkata, "Guru telah memelihara dan mengajar murid-muridnya selama 100 tahun, dan memimpin mereka ke dalam Taoisme. Tidak pernah ada tuntutan keras pada murid-muridnya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan seorang murid untuk guru. Jika Anda tidak menerima obat ini, guru akan menghancurkannya sekarang." Qi Yuan berkata dengan senyum pahit, "Mengapa kamu begitu pahit? Kamu masih tidak tahu kondisi kamu sebagai guru." "Benar, ada 11 murid lain." Li Changshou segera berubah pikiran, murid-murid dapat bersumpah kepada Dadao bahwa pasti ada 11 ramuan yang sama, dan harta ini hanya dapat menggunakan 1 per kilang gas. Qi Yuan Lao Dao ragu-ragu sejenak, "Benarkah?" "Itu benar." "Ya." Qi Yuan mengambil kotak itu di tangannya, "Pergilah, pergi ke Hous Han, jangan biarkan surga merusak kediaman kami. Awan abu-abu yang terbang dari timur akan tiba di Duxianmen." Li Changshou buru-buru mengendarai awan putih dan menyeret guru ke gunung belakang. "Tuan, kamu simpan mana?" "Benar Tuan, apakah ada cukup obat di tubuhmu? Dapatkah menggunakan semua jenis ramuan ketika melintasi perampokan? Apakah obat untuk penyembuhan dan pemulihan vitalitas sudah disiapkan? Kesusahan di langit ini, bagaimana bisa begitu tidak ada tanda?" "Siap, siap." Qi Yuan Lao Dao memandang Li Changshou di depannya dengan senyum, hati muncul ketika dia baru saja menjemputnya di gunung, anak lelaki yang terkendali dan agak kewalahan. Berkedip, bertahun-tahun telah berlalu. Meskipun anak-anak di masa lalu agak liar, mereka selalu tumbuh dewasa. Dia menggunakan akumulasi terakhir Xiao Qiongfeng padanya, pada kenyataannya, dia hanya ingin membuatnya menjadi peri. Umur panjang. Jika guru tidak bisa menahan langit, Xiao Qiongfeng akan menyerahkannya kepada Anda untuk mengurusnya. Jika Anda ingin mengambil kembali Qiongfeng kecil kami di pintu, jangan halangi itu. Dengarkan saja pengaturan di pintu. Saya telah meminta beberapa rekan akrab sebelumnya, dan mereka akan membawa Anda dan Ling Yi ke puncak lain untuk berlatih. Tuan, kamu harus bisa selamat dari kesengsaraan langit." Li Changshou memutuskan untuk berkata, "Percaya diri. Jangan tertekan sekarang.
Ini adalah pengalaman yang diberikan oleh surga, dan itu adalah laut dan langit. Jika jiwa tidak melawan garis vitalitas ini, mengapa pergi ke sana di dunia? Setiap situasi putus asa memiliki lapisan perak, dan Anda dapat bertahan dalam situasi putus asa. Qian Lao Dao tiba-tiba menghela nafas dan tersenyum pahit, muridku yang baik, tidak tahukah kamu kebenaran ini? Mengapa kamu begitu berhati-hati di hari kerja? Li Changshou berkata dengan suara yang dalam. Prinsip yang diajarkan oleh guru, para murid tidak pernah melupakannya sejenak. Perhatian murid hanya untuk menghindari situasi putus asa. Tiba-tiba mencapai Xiaoqiang Feng Houshan, Ling E memberi isyarat terus-menerus di pembukaan hutan www.mtnovel.com. Li Changshou mengambil tuannya dan melompat ke bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa ia mendorong tuan ke dalam sangkar kayu yang baru dibuat. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan buru-buru memeriksa bagaimana kandang burung itu ditempatkan. Dia mengambil tumpukan botol porselen dan melemparkannya ke tangan guru. Akhirnya, dia menutup sangkar kayu dan menarik Ling E dengan cepat. Sepotong awan kelabu telah muncul di atas Duxianmen, menutupi Duxianmen menjadi gelap. Li Changshou berteriak, "Tuan, tahan dengan segenap kekuatanmu. Obat harta itu harus digunakan setelah Sky Tribulation pertama." Qian mengangguk dengan serius, menatap perampokan itu, gelombang mana mencurahkan di sekelilingnya, dan ujung jubah dan jubah bergerak tanpa angin. Ling E berteriak keras, "Tuan, Anda bisa melakukannya. Sebagai seorang guru, kamu harus berjuang untuk dirimu kali ini." Qian Lao Tao menatap langit, matanya berkedip. "Cobalah, takdir." Tiba-tiba, suara Long Lane jatuh dari awan, dan ada naga berkaki 1000 yang bersinar dengan sisik api merah di seluruh awan kelabu. Gelombang besar gelombang Hushan, puncaknya bergetar lembut, dan ada auman di seluruh bumi. Pada saat yang sama, suara tebal jatuh dari langit. Orang yang adalah penguasa Xianmen, kembali untuk berbicara. Dan masih banyak lagi. Kang Long berteriak. Awan kelabu ini juga berada di luar susunan perlindungan gunung, dan tidak mengabaikan karakteristik semua metode pembentukan. Meskipun ada paksaan, tetapi jika Anda merasa hati-hati, itu bukan Tian Wei. Bukankah ini perampokan Tuan? Kepala Lan Ling E bengkok, dan Li Changshou tidak bisa menahan dahinya. Qian, yang berdiri di sangkar burung Faye, berkedut di sudut mulutnya. Pria tua itu berbalik diam-diam dan berjongkok perlahan. Tai King ada di atas, kali ini memalukan untuk pulang.